eh, kami pahami kebenarannya. Jadi beberapa narasi yang ada juga Baginda juga menyatakan akan datangnya isu demasi di akhir zaman. Inilah yang membuat satu pemahaman. Ya, itu saya sampaikan dari pandangan sebuah hadis ya, hadis Rasulullah. Ya terserah Anda bagaimana dari pandangan Anda, kan beda pasti. Itu pembuka ya teman-teman di bawah ya. Karena begitu. Oh, maaf ya Bang Andi, saya tertarik dengan judul ini karena ada satu narasi yang memang rada berbeda dengan Anda, termasuk dengan Bintang Timur. Karena menurut versi saya, yang saya pahami di beberapa literasi kitab kami, yang menjadikan ini justru ada satu sindiran kepada pihak Muslim. Literasi atau ceritanya begini, saya singkat aja. Yang saya pahami dari cerita ini, ada 3 malaikat yang memang saat itu menghadap dan memang disuruh kepada oleh Elohim untuk bersujud kepada Adam. Gabriel, Mikael, salah satunya adalah Helal. Nah, yang tidak mau bersujud itu adalah Helal. Helal ini memang diusir oleh Elohim dan dia menempatkan dia di antara 2 dan langit dan bumi, yaitu dia berdiam diri di bulan dan bintang. Yang saya pahami begitu. Jadi literasi yang memang sebetulnya menjadi satu lambang diksi di pihak Muslim. Apakah ini memang ada satu literasi ke sana atau bagaimana ini? Menurut pandangan Anda sebagai dalam cerita Bintang Timur ini? Ya, baik. Mungkin Gurunda udah siap, Gurunda? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. kalau kita melihat dari aspek kejatuhan awal manusia ke dalam kekhilafan itu disebabkan oleh karena adanya sumpah Helal di sini ya, malaikat yang kemudian tadinya bersatu dengan malaikat-malaikat yang taat kepada Allah. Sumpahnya itu pertama kali dia laksanakan dan buktikan di hadapan Allah adalah menjadikan Adam itu jatuh dari ketaatan. Karena itu adalah sumpah. Iblis mengatakan, karena engkau telah menghukum aku sesat, maka aku akan membuktikan, aku akan menggiring seluruh anak keturunan Adam kecuali yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu kata iblis. Maka apa yang terjadi kemudian? Iblis membuktikan sumpahnya dengan mendatangi Adam alaihissalam dan juga istrinya. Dari aspek mana? Dari aspek makanan. Jadi iblis masuk ke syahwat manusia, dalam hal ini nafsu. Nafsu apa yang kemudian yang bisa menjatuhkan Adam dan juga istrinya? Ya, nafsu makanan. Makanya kita jangan menyalahkan kemudian ketika perintah-perintah Tuhan itu selalu merujuk kepada makanan. Jangan kau makan ini, jangan kau makan ini. Karena itu ujian yang sama seperti yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika kemudian iblis menelaah perintah Tuhan kepada manusia, jangan kau makan ini karena itu haram bagimu, maka iblis datang justru menyatakan sesuatu yang sebaliknya dengan pengharaman tersebut. Nah, di mana itu terjadi?
Itu dulu poinnya. Di mana itu terjadi? Kalau di Islam kan sudah sangat jelas, makanlah dari bumi yang halal, yang baik untukmu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Makan, tapi jangan kau mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu, iblis itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, kenapa harus makanan? Karena dari sanalah manusia itu jatuh. Seorang pejabat disumpah dengan Quran, jatuh karena makanan, jatuh karena perut. Seorang pemimpin disumpah dengan kitab suci, jatuh nantinya dengan perut. Begitulah manusia jatuh karena perut. Nah, sekarang di mana agama yang menjatuhkan dirinya dengan catatan menghalalkan semua yang pernah diharamkan oleh Tuhan? Disitulah iblis bercongol, disitulah iblis bertengkar, disitulah iblis kemudian menjadikan pasukan-pasukannya dan membentuk kerajaannya. Coba, agama mana yang kemudian menghalalkan segala makanan yang diharamkan oleh Tuhan? Datang syariat kemudian kepada Bani Israel, syariat itu diambil lalu dikatakan ini sudah dihalalkan. Dengan matinya satu korban di atas pohon, yang digantung di atas pohon, maka semua makanan dihalalkan. Ini kira-kira yang tertawa dan senang ketika manusia menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Tuhan untuk dikonsumsi itu siapa? Kira-kira yang tertawa siapa? Iblis. Nah, itu dia. Di situ jatuhnya manusia itu di situ. Manusia jatuh pertama kali itu dari perut, dari makanan, nafsu, syahwat, keinginan, hasrat. Maka iblis datang untuk keturunan Adam selanjutnya itu di situ. Gimana caranya ini? Diharamkan babi. Gimana supaya ini bisa halal? Diharamkan onta. Bagaimana caranya supaya bisa halal? Diharamkan kelinci. Bagaimana caranya supaya ini bisa halal? Diharamkan kemudian belut. Bagaimana caranya ini supaya bisa halal? Maka semua hukum-hukum itu yang kemudian digunakan oleh mereka secara tidak sah, dijadikan segalanya halal, dan yang haram yang hanya keluar dari mulut. Siapa yang tepuk tangan pada saat itu? Iblis. Nah, Islam bagaimana? Islam kok tidak mengharamkan onta, tidak mengharamkan kelinci. Oh, tunggu dulu. Hukum yang berlaku terhadap itu hanya berlaku kepada Bani Israel, umat terdahulu. Sedangkan yang berlaku bagi umat Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Umat Islam yang keluar dari kaidah Quran, kafir, kufur. Nah, sekarang yang kita ceritakan ini yang menghalalkan segala makanan yang didatangkan oleh kemudian oleh Tuhan kepada umat Israel. Mereka yang menganggap diri mereka sebagai Israel rohani, Yahudi rohani. Mereka yang menyamar-nyamar sebagai Yahudi, mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut para nabi, mereka yang ngaku-ngaku pengikut sebagai Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi itu hanya dijadikan sebagai aksesoris untuk melanggengkan, melancarkan aksi-aksi membesarkan kerajaan iblis. Ayo bantah, silakan saudara Kristen, pertanggungjawabkan keadaan yang ada sekarang ini. Saya juga akan mempertanggungjawabkan itu. Di mana Yesus pernah menghalalkan babi? Itu dulu poinnya. Kejar sampai kemanapun, kalian tidak akan pernah sampai kepada ujung, di mana ujungnya menyatakan ini loh dalilnya. Itu tak akan pernah ada. Matius 12 tidak bisa membantu kalian. Dan tidak ada ancaman di dalam Bible Tuhan akan datang membakar pemakan onta, itu nggak ada. Yang ada adalah membakar pemakan babi. Nah, ini bahaya ini. Sehingga ketika kita berbicara mengenai bintang timur, ya itu tadi kata Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Ini bahaya nih. Siapa yang pernah bertemu dengan cahaya di padang gurun? Siapa yang pernah bertemu dengan cahaya di dalam bilik penjara? Lalu menulis sebuah surat, 13 buku. Ini siapa ini? Yang ngaku-ngaku bertemu dengan cahaya. Sedangkan Lucifer, bintang timur, itu adalah cahaya gilang gemilang. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur.
ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ini masih berupa tanda tanya yang butuh jawaban dari saudara-saudara kita Kristen. Demikian. Silakan Bang Esau, dibuka mute-nya. Bang Esau. Ya, baik. Memang benar apa yang memang dikatakan Pak Bang Zuma tadi ya. Cuman ada satu diksi yang memang di literasi kami saya buka seingat saya masih di Thomas bahwa salah satu penyebab jatuhnya Adam itu memang tentang syahwat atau nafsu. Tetapi yang jelas di sini diksinya adalah forget atau lupa. Jadi memang ada satu penyakit lupa atau lupa pertama itu yang emang dilakukan oleh Adam. Dan jadi hal inilah yang memang tidak menjadikan suatu dosa yang besar, tetapi menjatuhkan dia dari surga ke dunia. Itu yang saya pahami. Udah? Sudah Gurunda. Ya sudah, silakan Pak. Apa dia? Bukan Kristen, Nasrani katanya. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kebenaran, maka saya mengatakan bahwasanya iblis itu lihai di dalam menyesatkan manusia. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan sehebat-hebatnya iblis, ketika kemudian iblis itu bersumpah, berjanji kemudian di depan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau mengatakan bahwasanya aku tidak mau sujud menghormat kepada dia Adam, disebabkan karena aku ini lebih baik, saya ini jauh di atas dia. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kedudukan iblis di sini masih lebih tinggi, karena iblis masih mengakui bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Iblis masih paham betul dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya. Iblis masih mengakui bahwa yang menciptakan dia itu adalah Allah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Iblis akui. Tapi kalau yang saudara kita yang sebelah ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Bukan. Siapa? Yesus. Iblis aja masih ngaku. Maka tidak salah kemudian ketika Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti lebih buruk dari iblis. Ini parah ini. Iblis dicipta dari api. Wajar kalau dia berapi-api. Dendam kusumat, marah, benci, tersinggung, iri, dengki, hasad. Tapi ini yang dicipta dari tanah. Bisa-bisanya kemudian dia mengingkari Tuhan yang menciptakan dia dan menggantikannya dengan ajaran yang mensabotase Sang Maha Tinggi. Nah inilah teman-teman. Iblis masih mengatakan itu, halaqtani min nar. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Masih ngaku dia. Bahkan iblis itu juga masih mengatakan bahwa demi kemuliaanmu. Berarti iblis itu tahu bahwa yang mulia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis? Wa bi izzatika
la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis hanya tidak mau hormat kepada Adam, itu aja. Iblis tidak pernah diperintah kemudian taat kepada para nabi. Iblis tidak pernah diperintah kemudian untuk taat menjalankan syariat. Berarti dia tidak pernah ingkar terhadap perintah-perintah yang demikian. Iblis hanya tidak mau menghormat kepada Adam. Itu aja. Karena merasa derajatnya lebih tinggi. Dia dari api, Adam dari tanah. Derajatku lebih tinggi. Tapi meskipun demikian, iblis yang mengatakan, "Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaan-Mu ya Rabb. Iblis mengatakan itu. Lah yang di sebelah ini, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka pantaslah kemudian kalau mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Nah ini saudara-saudara. Jadi kalau misalnya saudara Esau memahami bahwasanya yang benar itu adalah Nabi Isa atau Yesus yang datang sebagai Nabi, datang sebagai Rasul. Tapi ada hal kemudian yang perlu dipahami, termasuk nasihat-nasihat Yesus yang masih terekam dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, akan tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran lontaran lisan Yesus pada masa itu ketika dia menyampaikan firman atau hikmat Injil kepada pengikutnya itu belum sampai kepada final. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Tetapi ketika dia datang merujuk kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang keadilan, tentang kebenaran, dan yang terakhir tentang penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dikatakan penginsapan dunia akan dosa? Karena nanti ketika ia datang, ia mengajarkan segala sesuatu itu, dunia dalam keadaan penuh dosa. Kenapa? Karena pengajar-pengajar tadi, pengajar palsu, pengikut bintang timur itu sudah memenuhi bumi dan mengajarkan menyembah kepada makhluk halus yang mengaku dirinya sebagai bintang timur. Maka dunia sudah berdosa. Karena dunia sudah mencoba menggantikan kedudukan yang maha tinggi dengan menyembah kepada Halal bin Sakar atau bintang timur. Maka tugas Rasulullah Muhammad SAW menginsapkan orang-orang ini, menginsapkan dunia tentang itu, penyembahan terhadap selain daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih terekam di dalam kitabnya saudara Kristen hari ini, jika hidup keberagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada kehidupan yang jauh lebih baik dari ahli Taurat yang harus digalakkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk bertuhan. Di mana itu bisa kita temukan? Hanya ada di dalam ajaran agama Islam, dinul haq, agama kebenaran. Nah ini saya rasa yang perlu dipertimbangkan kemudian. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW menyeru kepada Bani Israel atas perintah Allah, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk saudara Esau, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi Nasara, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan beliau banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam.
Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula kata Allah, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi Anda sebut, teman-teman Kristen sebut perjanjian lama, lalu kitabnya orang Romawi disebut perjanjian baru, maka Al-Quran itu secara logika disebut sebagai perjanjian akhir. Manusia sejak dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman itu hanya hidup di zaman perjanjian akhir, yaitu Al-Quranul Karim. Sekarang coba Anda telaah diri saudara sebagai seorang Nasrayun, mengaku sebagai Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Pola yang Anda lakukan sebagai seorang Nasrani, apakah itu masih berkesesuaian dengan kehidupan kita di zaman sekarang? Terutama terkait dengan ibadah, terkait dengan amalan-amalan, terkait dengan apa yang kemudian ada di dalam pengajaran-pengajaran Nabi Isa yang hanya berfokus kepada Bani Israel tersebut. Silakan. Oh, baik. Secara keseluruhan memang secara syariat di dalam berhubungan dengan manusia dan hal-hal yang Suaranya putus-putus Pak Esau. Pak Esau. Pak Esau, suaranya putus-putus Pak. Sinyalnya mungkin dia. Cek Pak Esau. Apa punya saya? Oh, punya Pak Esau berarti. Sinyalnya gangguan. Mungkin Bang Jordan Simon mau menambahkan, silakan Pak Jordan. Pak Jordan, sambil nunggu Pak Esau. Pak Jordan, nggak ada suara pula Pak Jordan. Ini kenapa semuanya nggak bersuara ya? Nggak tahu saya. Cek. Gurunda ada, Hostnya punya juga Gurunda. diam aja. Ini saya Apa yang ngomong. lain ada yang bisa? Cek host. Nah, ini Kok nggak ada suaranya host? Gurunda. Host, cek. Assalamualaikum. Atau saya yang nggak ada suaranya ya? Ah, ini mah Gurunda ngerjain saya ini mah. Cek. Ngeprank Ini mah ngeprank ini mah. Kayak Paulus ngeprank. host. Cek. Oke, kalau gitu nanti saya gantiin sama Oten lain ya, Pak Jordan kalau nggak bersuara. Tadi banyak Oten sama Bang Handi di ini. Siapa tadi? Pak Yordan itu mengaku Yahudi tadi dia. Iya. Siapa Bang? Yordan tadi itu. Pak Jordan. Oh, ngaku Yahudi. Oke, moderator yang di bawah silakan dijambak Oten-Otennya. Bang Mangaraja jangan naik dulu ya. Kita buat Oten. Silakan moderator kerja lagi. Lanjut Pak Handi. Boleh. Mau lanjut kemana? Mau ke Lembang kita? Lembang. Oke. Besok ada apa tuh Bang Andi? Bagian abahnya. Ah enggak tuh bah. Nyapa lagi Gurunda. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi kumaha, wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, damang Gurunda sehat. Alhamdulillah. Iya. Salam dari Jawa Barat, Gurunda. Masya Allah. Ya. Ini Ketua API Jabar Gurunda. Allahu Akbar. Salam kenal dari saya Bang. Semangat ya. Siap Gurunda.
mohon dukungan aja lah sama doanya ya. Mudah-mudahan api Jawa Barat bisa berkembang seperti api yang lain Gurunda. Amin, amin, insyaallah. Apalagi sekarang kan langsung ada acara akbar di Jawa Barat. Insya Allah semua anggota api Jawa Barat siap lah untuk mendukung acara tersebut Gurunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Masalah tempatnya gimana Pak Haji? Ya insya Allah nanti kan ada tugas dari kami tadi buat yang di Lembang. Itu kan ada 2 orang yang domisili di Lembang, Kang Kian. Jadi nanti dia akan suruh videoin apakah itu tempatnya cocok atau tidak. Kalau memang tidak cocok, jadi kita ada kesempatan waktu untuk mencari tempat yang lain juga. Begitu, Ya. Kang Kian. Saran saya sih kalau memang memberatkan di lapangan bola juga nggak apa-apa, Bang. Kita Ya, di sewa lapangan. tenda pramuka. Di panggung, ya. lapangan Persib aja tuh jarak harupat. Apa? Nggak salah. Oh, janganlah. Kayak nggak Biar punya seru, tempat kan? nggak biar nggak kayak nggak punya tempat Jawa Barat Bang Juma. Nggak lebih seru kan kalau kita di lapangan bola gitu ya kan? Bisa sih, cuman ya agak ribet juga sih Bang. Kang dia nanti Pak Haji, Kang Ridwan Kamil nanti undang ya. Siap, yang gubernurnya jeung wali kota lah. Siap, mantap. Ini yang punya Bandung Gurunda, Pak Haji Iwan. Setengah atau semuanya? Kenapa Bang? Sepertiga lah. Sepertiga dari Bandung. Ya. Insya Allah. Tapi ayah awewe iya Kang. Ya, oke, pandai atuh kal abah lah Bang Handi, tenang weh. Bohong, itu bercanda. Bercanda. Tenang weh Bang. Nyari apa mah di Makassar ge banyak kan. Naon? Ya, Net. udah mulai ini naon-naon ya. Beleguk. Gurunda kalau ngomong ini beleguk. Naon, tenang. Beleguk sih ya. Bang, tolong Bang Juma kunjungi dong api Jabar aduh biar diangkat nih viewernya. Apa? Oh iya. Kemarin 2 kali kita baru juga live 2 kali sudah di report. Oh Nasib. gitu. Iya nasib. Baik, Ya, baik, mohon lah. Insya Allah. Ya jangan lupa kan ada usul-usul dari Jawa Barat juga kan Bang Juma. Jadi nanti gini loh formatnya. Rencana di bulan September ya. Kita akan rencana reuni akbar, gathering, sekaligus ya ulang tahun API. Ketemu seluruh netizen kaum muslimin dan muslimat di Bandung. Ya kita ambil jangan weekend ya, hari biasa supaya nggak macet di Lembang lah ya. Gitu. Insya Allah Bang Juma datang lah. Lembang Ya. itu apa Bang Handi? Di barat kata kalau di Perahu. Makassar itu ke Malino kita. Kemarin kan Puncak. Gurunda ke situ sebelum ke Ciwidey. Ya, kan kita ke Lembang dulu muter baru ke Ciwidey. Oh gitu ya, makan durian itu. Ya, Oke. situlah. Oke, sip lah. Nah, Pak Haji siapin duren. Gurunda ini sukanya duren Pak Haji. Memang musim. Kalau musim Kang ulahnya Dimusimin, nggak musim juga. Ya kalau nggak ada durian ya usahakan buah arah berbuah itu, jangan sampai dikutuk. Nggak, ini ada monyet. Di bawah ada monyet, saya blokir dulu ya nyet. Jadi teman-teman semua ya yang monitor yang ada yang live di sini baik di sini maupun di YouTube, persiapkan diri Anda di bulan September pertengahan lah ya. Jadi persiapkan mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 18 September. Itu ya jumpa fans reuni akbar. Jadi tiket pesawat ditanggung masing-masing lah. Bangkrut lah bandar kalau saya yang ngongkosin semua. Ya. Ini IO-nya Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk terima perintah dari Gurunda sama yang tentang Bang Hendi. Tadi sudah dibicarakan lokasi yang strategis di Lembang itu di floating market, tempat yang memang kita referensikan gitu Gurunda.
parkirannya besar, biasa untuk gathering, sudah bisa juga untuk hal-hal diskusi seperti gitu karena strategis di floating market tempatnya seperti gitu benar. Iya, Dan iya, itu iya. untuk Masya Allah. waktunya diusahakannya weekday, jangan weekend. Kalau weekend itu memang macet kalau di sana. Untuk lokasinya itu luas weekday, sekali. hari Senin. Kang, Nanti siapkan sama-sama. itu Kang. Siapkan karedok. Banyumas dong karedok. Oh, siap. Itu nanti diborong sama Bu Imasnya. Karedok Bu Imas itu mantap. Iya, siapkan Insya juga Allah. pengamanan lah ya. 200 juta kan saya ke sana ya. Iya, 200 Iya. juta itu. Buat bebegik sawah itu minta 200 juta. itu mau ular sawah. Siapkan Insya Allah. pengamanan, hotel, tunai 200 juta. Sok cantik tapi jelek. Allah. Atau gini Belegok Bang, siapa? izin Bang Hendi, atau gini Gurunda mau pilih di sini kan floating itu manajemennya satu owner, floating farmhouse Great Asia Afrika. Nah itu ownernya itu satu Ferry namanya Pak Ferry, sama ininya tuh Ibu Melani. Nah itu bisa Bang Kian Santang mau di 3 tempat itu masih satu manajemen itu. Kenal saya itu Melani Pan Edar, kenal itu saya. Nah, Bu Melani kan Bang Kian Santang kenal itu kan. Kita udah ada direct langsung kadang ke sana. Itu dan alhamdulillah kalau mengajukan ini referensinya cepat gitu Bang Kian Santang. Siap. Nanti ini aja nanti secepatnya saya Bang Handi Himoto Bang Kore survei ke sana. Kalau untuk perizinan ya, perlu nggak Kang Kian Santang dari pihak keamanan? Dari Oh, perlu lah. berwajib. Perlu lah. Nanti kita sekalian survei ke sana Pak Haji. Siap. Polrestabes welahnya cukupnya. Ya. Perizinan, izin perizinan di Polsek juga aman insya Allah. Ada Pak ini ya namanya. Nanti di kalau sana. Pak Emil datang mah Pak Haji harus agak ini. Siap. Pasti ya tuh. Kang Emil juga perlu pengawalan. Jangan dengerin dari HP aja suara Gurunda. Iya, siap. Sudah ngetop di Bandung, cuman ya susah cari katanya lihat orangnya. Jadi kesempatan sekarang momen yang paling bagus untuk bertatap muka dengan Gurunda. Begitu. Kemarin itu banyak yang kejar kita mau jumpa ya Bang Andi ya. Iya, nggak sempat waktunya Kasihan mepet. kalian, nggak sempat. Kalau ini mah beda lagi Gurunda, Gubernur Jawa Barat ini mah beda lagi yang main gitu. Ya insya Allah kita pakai 2 hari 2 malam lah, jadi teman-teman punya waktu lah ya. Insya Allah di Lembang lah, di Lembang aja deket kok dari kota Bandung, mah Lembang naik dikit udah nemu kan. Emang di Asia Afrika ada Kang? Ada Asia Afrika, cuman kan tempatnya terlalu di tengah kota, Bang. Iya, nggak enak itu Bang Handi. Tengah kota macet atuh Kang. Iya. Mending di iya. atas atuh, enggak suasana gunung lah. Iya, kalau selesai gunung ya di Lembang, kalau nggak di Garut, gitu aja. Garut mah kejauhan Kang, di Lembang Nah, aja. iya. Jauh Ini. Garut mah. Abah kita lebih ke Garut mah Kang. Ini Bang Esau minta permintaan naik aja Bang Esau nggak bisa dijambak. Majalengka Duren Montong, serius itu. Serius, iya. Majalengka Durian Uang Montong. Parakan. Jauh nggak dari tempat itu Lembang? 1,5 jam. Oh dekat. Muter lagi dia mah. Enggak, Bang Handi kok muter lagi tinggal lurus. Enggak, maksudnya teman-teman kita aja yang dikasih duit beli di sana. Nah, boleh, iya. Diantarin ke tempat kita gitu. Banyak itu yang di Subang, Majalengka banyak ya Pak Haji. Kalau Banyak, di Bang. Ciwidey kita udah ke Ciwidey kok, yang ada danau biru udah. Iya. Banyak. Udah Banyuma udah di sono kemarin. Ini ada Nanti DM bawa Bu satu. Rasmi, dia mau ikut katanya ke Lembang. Gimana ini teman-teman? Jangan, Gurunda bau ketek, Bu Rasmi mah. Siapa yang? Bu Rasmi. Oh, nggak apa-apa kalau dia mau ikut. Keteknya Siapa tahu bau dia Mau bantu jumpa bakar. dengan Ahi Sugi. Ya, bantu-bantu kita beresin listrik. Siapa tahu kesetrum kan. Bu Rasmi itu kan ngerti listrik. Allahu Akbar, Masya Allah.
Di sana Tapi- nanti ada lomba gimana? ada lomba Azan. inilah. Azan sama lomba ngaji. Terakhir karaoke. Kok karaoke? Kan hiburan lepas. Ampun, makanya di Lagu Bandung nasyid. mah Allahu Akbar. Masya Ya teman-teman, ini nggak bercanda loh teman-temannya, ini mulai. Jadi sekarang kalau ingin beratensi, berpartisipasi agar acara ini lancar, ya temu akbar, gathering bersama Ban Juma dan Ustadz yang lain, Ustadz Wapi, Ustadz Alip, semuanya insya Allah kami datangkan. Ya kesempatanlah selama ini anda mendengarkan suaranya, belum pernah lihat orangnya, insya Allah di bulan September mendatang. Untuk itu yang ingin berpartisipasi supaya terlaksana dengan baik, ya kami buka. Ya di sana juga nanti insya Allah kalau debatnya jadi, ya di sana dikombinasi, ada debat lintas agama, ada tempat rekreasi, ada saling silaturahmi kan gitu. Nah, nanti Ya, ada ini Suryani nanti di Lembang, kasih kita Iya. jumpa nanti di sana ya. tuh. Terus Bang Andi, ini saya penasaran apa alasannya para pendesta ini tidak mau dialog? Kenapa? Tadinya Nah, kan mau. Kok Ya itu tiba-tiba Ahimoto tuh yang tahu. Oke, mau tuh yang tahu tuh. Menurut informasi ya. Ya. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bang Zuma dan kawan-kawan Waalaikumsalam. semua yang di Komal maupun yang di bawah, alasan yang paling faktual adalah keberatan mereka terhadap karir mereka. Karena karir dan reputasi yang dipertaruhkan, dan akhirnya mereka juga ngakali ini dengan baik. Tim Muslim, coba ajukan paper kalian dan pertanyaan kalian sebelum dialog mulai. Jadi kami bisa Ya mempelajari. Allah ya Karim. Ya Begitu Allah juga ya sebaliknya begitu. Di situ kami menolak bahwa nggak bisa, kita on the spot. Jadinya yang kami kerahkan juga tim-tim orang-orang yang memang sudah siap tempur. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, itulah yang terjadi di lapangan. Jadi nggak ada setting-settingan kayak gini. Kalau setting-settingan kayak gini, ini mah nggak dialog, nggak diskusi. Kita ngopi-ngopi aja di warung kopi, kita Iya. bercanda-canda aja. Acting berarti bikin film kita. Iya, makanya itu Kok sampai nggak mau. segitunya ya? Khawatir Yuk, mereka kita dari dua-duanya Jakarta S3. jauh-jauh loh. S3 Dokter dua-duanya teologi. mengajar. Dokter teologi. Mengajar mereka soalnya. Lama. Tapi Awalnya yang gini mati ya, itu Gurunda, awalnya gini, ini tanya Ahimoto, awalnya gini, mereka setuju awalnya, di pertama ketemu, pertama datang setuju. Pas begitu Bang Kores ajuin nama Gurunda Juma, terus sama si istrinya itu dicek, langsung gimana Ahimoto? Iya, Istrinya? mukanya ungu kayak Thanos. Nah, itu ngecek Gurunda Juma, ngecek YouTube Gurunda Juma. Langsung takut dia, langsung, jangan dulu dah, yes or no-nya nanti aja ya seminggu lagi. Langsung diomongin karir ya. Iya, langsung ngomongin karir itu. Yang pertama dia juga kaget, wah live streaming, kata dia gitu. Kaget juga kalau ini di live kan. Wah Bang Juma, wah makin ungu mukanya kayak Thanos, kayak Ubi. Ya udah. Harusnya dirahasiakan dulu, Ahi. Nggak bisa, Bunda Rahmat. Takutnya nanti pas lagi debat, Gurunda Juma masuk, mereka mundur. Itu lebih Lebih parah itu. Lebih parah. Terus kedua, masa orang mau debat minta kisi-kisinya dulu? Pertanyaanmu apa? Gimana ini mau apa kok kisi-kisi? Mau bikin sinetron? Iya, kalau perpanjangan waktu masih bisa kita tolerir lah. Dia bilang permasalahan Tritunggal itu menjelaskan itu nggak cukup dengan 10 sampai 15 menit. Ya udah berapa waktu yang kalian butuhkan gitu kan, kita nggak ada masalah gitu. Ya akhirnya tetap aja mereka juga reputasi, bisa jadi nanti mereka ditegur sama PGI nanti jatuh ke ke dewan-dewan yang lain, mereka kena teguran. Iya. Kayaknya nama Bang Juma ini udah nyampe ke Vatikan kayaknya ini. Jangan kepetikan. Kemarin Presiden Burundi telepon saya keberatan. Ya udahlah, dibawa enjoy aja, kita santai, gathering. susah ya cari yang mau. Susah ya Bang Andi. Iya nggak usah, rekreasi aja kita santai, ngobrol-ngobrol santai sama Ban Juma dengan ustadz-ustadz yang lain sama netizen ke Bandung ya nanti ya, rencana Ya. di bulan September lah. Cukuplah debatnya. Online kan udah puas kita ya. Debat online itu kan udah puas lah ya kan ya. Sahabat-sahabat ya kan. Karena nggak semuanya bisa hadir pada saat debat offline itu. Jadi kalau online kan semua bisa menikmati gitu ya kan.
Jadi cukuplah kita tatar teman-teman yang melalang buana di sosmed ini untuk kita perbaiki otaknya, akalnya. Kalau yang offline itu kan kayak kemarin di Jakarta mundur, masuk informasi di kuping mereka ini manusia-manusia halu. Mereka yang mengajukan kemudian 200 juta padahal bukan dia yang kita ajak gitu loh. Intinya itu di situ, bukan mereka yang kita ajak, tapi mereka yang mengajukan kemudian syarat. Kan lucu gitu ya. Lalu kemudian kita arahkan lagi ke Bandung. Di Bandung juga tadinya semangat, tapi begitu tahu bahwa yang mewakili Islam ini orangnya ada beberapa orang, mundur. Ya, tapi kita belum tahu finalnya karena masih kasih harapan. Tapi karena kita sudah terlanjur janjian mau jumpa gitu, ya sudah, kita jumpa aja di sana. Yang punya tenda camping, yang punya perahu, yang punya dayung, silakan hadir sana. Kita ngumpul aja di sana. Ya, silaturahmi lah. Catering sekaligus ulang tahun API ya. Iya. Bang Andi. Ya. Iya. Sekaligus kita syukuran atas berdirinya API gitu. Yang punya beras, kompor, ikan teri bawa aja semua gitu loh. Berarti naik perahu ke Jakarta, ke Bandung. Lama. Jangan Bunda, jangan naik perahu Ki. Tenang aja Bunda. Saya nanti pakai jet pribadi Bunda Rama, khusus. Ya, Udah diem, makanya Bunda Rama diem, pokoknya tahu nyampe aja, ribut aja ini, mak-mak. Amin. Pokoknya Bunda Rama tidur di goa, bangunnya di Lembang, udah selesai itu. tadi siapin jet sama Bang Andi, Bunda. Jet pump tapi tenang aja sampai. Jet pump itu mah mesin pompa air. Oh bukan ya? Akhir moto. Kita ketemu di Bandung, Bunda. Insyaallah. Iya ribut aja nih, pokoknya nyampe aja ke Bandung, diem. Dia udah kangen lalapan. Ini ada di bawah nih si Roy katanya ujung-ujungnya donasi. Kenapa kalau kami saling berdonasi nggak ngajak kau, kok kami sesama muslim kok? Kenapa sih itu yang panas? Heran gue nih oten-oten ini. Kita sesama muslim saling berdonasi, dia yang panas. Lu mau didonasi lu? Ini Tempik, muslim apa Kristen Tempik? Tempik. Oh, nggak ada suara. Lanjut Pak Andi. Tempik silakan. Nggak ada suara dia. Jadi masih kami buka ya untuk yang ingin berpartisipasi. Tetap kami buka rekening Makassar Mualaf Center Indonesia yang kita dipakai. Makassar Mualaf Center Indonesia betul di Bank BTN. Nomor rekeningnya itu, waduh lupa gue nih. 400 berapa? Ya? 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Lebih lengkapnya nanti hubungi HP saya aja. Tetap di sana nanti. Jadi ada satu penyalurannya di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia Bank BTN. Nomornya sudah Anda tahu masing-masing lah. Itu ya. Oke, teman-teman semua siap? Siap pendukung acara ini? Siap, Komando. Masya Allah. Ada 77, silakan. 77 muslim apa Kristen? 7 kali 7 49. Setuju nggak? Setuju tetap jalan. Betul? Tuh. Betul. 77 muslim apa Kristen? Malah turun. 7 kali 7 49 itu mah. Setuju nggak? Setuju tetap jalan. Jadi teman-teman yang perlu ketemu Bang Juma, Ustadz Wapi, Ustadz Tata, Ustadz Sugi, dan lain-lain lah gitu ya. Ya kesempatan lah. Disiapkan mulai dari sekarang. Yang ada di luar kota misalnya, ya mulailah memperhitungkan. Mungkin kalau pesawatnya mungkin agak mahal ya bisa lewat darat, bisa lewat kapal laut, kan gitu. Jadi rencanakan mulai dari sekarang, masih panjang waktunya kok, masih ada sebulan lebih. Ya, yang dari luar Jawa Barat nanti daftarnya ke Ahimoto ya, ke Kurios Moto atau ke Bangkores. Kalau yang mau naik pesawat itu dari luar
nggak usah ke tujuan Soekarno-Hatta, ke Kertajati aja, lebih dekat. Udah Jawa Barat itu langsung ke Bandung, pasti lewat Lembang itu. Bener ya Abah? Betul, betul. Nggak gini, Kang Kian Santang, nanti kalau undangan untuk pejabat itu undangannya mau dari pusat atau dari Jangan, dari Jawa Barat aja. Dari Jawa Barat kalau aja. mau dari pusat nanti koordinasi sama Ahimoto. Kalau mau dari pusat. Oh, oh, ya boleh kalau gitu. Nah, takutnya kan dari pusat. Kalau mau ya Saya silakan. nggak tahu nih kalau ini Gurunda, ada saran Gurunda. Kalau yang dari Maluku itu langsung Soekarno-Hatta, di Bandara Suta itu ada Damri ke Bandung. Serius ini. Serius, Ya. serius bener. Serius. Jadi dari teman-teman yang di Suta, misalnya di Soekarno-Hatta, itu ada Damri ke Bandung. Nah, kira-kira begitu. Iya betul. Gurunda, ada saran untuk undangan buat para pejabat, bagusnya dari API pusat atau API Jabar, Gurunda? Tapi Para Jabar pejabat aja ini mau sebagai, ngapain? nggak usah ada pejabat lah, terlalu formal jadinya. Bukan, ada yang pengen ketemu soalnya. Mau ya udah nggak usah diundang, biar aja kita. Datang aja, jangan terlalu sendiri ya. formal lah. Enggak, Kalau maksudnya mau Kang Kian ketemu Santang pejabat, itu mending saya di sini aja ketemu dengan gubernur, dengan Polda. Kalau Kapolda Itu mah kita nomor udah sering rekeningnya. ketemu. Udahlah ya bisa aja kita merakyat kita. Kecuali dia Bang mau Hadi datang itu. sepeda sama kita boleh. Ya. Bang Handi udah benar nomor rekeningnya itu Bang Handi, coba tengok. 40 itu. Iya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 kan. Aku hafal loh itu. Teman-teman ya. Screenshot itu ya, saudaraku ya yang mau berpartisipasi. Udah aku ketik. Ada Ya yang kalau mau nyiapin pendetanya mobil nanti di bawah. pendetanya mau datang diskusi nggak apa-apa. Kita usahakan juga ada pendeta datang. Ya diskusinya santai di lapangan aja udah, santai sambil ngopi. Nggak usah terlalu formal lah. Ya kalau nggak ada ya kita aja yang santai. Diskusi intern. Ada, Kesempatan Bang yang Handi. selama ini nggak nanya di Komal, ya kesempatan lah Anda nanya-nanya ke Banyuma. Atau mau mungkin foto bareng, ya silakan. Yang penting jangan yang aneh-aneh. Bang Handi, ada di yang tukang parkir di Indomaret, dan dia pakai salib gede. Mau saya mandiin, tadinya mau pakai jas, suruh bawa bibel, ikut debat. Langsung seret aja dia kan. Langsung aja itu abang ke Lembang. Nah sini parkir di sini baru kita injilin dia. Iya, maksudnya rencana gitu, mau abah mandiin, abah modalin pakai jas kan, bawa bibel, nanti pakai mobil. Ini pendetanya, cuman kan Bang Juma, jasa hujan ya Pak ya. iya, Bang Juma jatuh, naplak mau pendeta. Yang kedua nih, besok ya Bang Juma peletakan batu pertama ya. Iya Bang Handi. Alhamdulillah besok. Besok insya Allah saya live kan. Jadi live kan dong. Jadi teman-teman Ya. tadi udah ada banyak hubungin saya. Tadi ada yang kasih nomor tuh kalau ya hubungi langsung. Karena teman-teman di luar kota kan banyak orang Makassar. Ya udah mau investasi mengenai apa ya namanya rumah, ya udah silakan. Itu subsidi. Yang mualaf ya, kita tidak kasih DP Bang Handi. Kita Oh, tanpa DP ya? tanpa DP. Mantap. Yang mualaf yang bisa memperlihatkan sertifikat mualafnya kan gitu ya. Silakan besok yang mau hadir silakan. Yang mendaftar untuk hadir besok itu kurang lebih 150 orang Bang Handi yang mau terima santunan dari kita gitu. Oh besok sekalian ya? Iya. Oh masya Dan besok Allah. bagi beras 1 ton lah kurang lebih. Di Setiap lokasi? orang kita kasih 10 cm. Iya. 10 kilogram. Hah? Salah sih. 10 kilogram. Oh, 10.
Bunda Rama besok jangan lupa jam 7 janjian sama Ibu Gemini tuh. Bisa Allah. Ya jangan sampai Serius? Kita mulai jam 10 sampai jam 12. Tapi kalau mau pagi-pagi juga boleh. Mampir di rumah, Bun. Di Sudiang? Iya, Iya, insya kalau mau Allah. mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sehat Gurundaku, Masya Allah. Alhamdulillah. Sarman bang. Salman kan? Sarman. Oh, Sarman. Kirain teman saya di India kemarin. Itu Mas Salman kan. Saman Rusdi. Iya. Masya Allah. Ditunggu Gurunda di Bandung. Insya Allah, amin. Nah, kemarin tuh saya sempat ngobrol sama Putri Sion. Sedikit memaparkan tentang Bang Zuma. Dia tertarik kalau ke Bandung mau ketemu sama Bang Zuma kalau memungkinkan, kalau diizinkan ya. Iya. Apa ketemu? Iya, waktu itu kan pernah kita ngobrol bertiga bagian santang, artinya pernah curhat segala macam lah ke kita gitu. Dan saya nyebutkan tentang Gurunda, dia penasaran, pengen ketemu. Enggak, belum ada jadwal untuk ketemu sama Oten. Bilangin aja. Kalau mau datang ke acara datang aja, tapi kalau untuk acara khusus ketemu sama Oten nggak ada. Ya maksudnya, ya nggak tahu lah, pokoknya gitulah ngomongnya. Begitu. Nanti bahaya, nanti si Kiai Murtad itu cemburu, bahaya. Tapi terutama untuk teman-teman Api Jabar, pengamanan harus lebih utama. Ya, nanti koordinasi kalau masalah itu. Iya. Yang dimaksud Asia Afrika itu di Lembang ada Kian Santang, Iya. ada wisata yang Asia pasti turunan Afrika. itu. Ya, betul. Gitu. Terus kemarin tadi juga pendetanya kebetulan masih ada hubungan saudara. Jadi ngomongnya gitu, memang karir lebih takut dipecat. Udah tahu profil Gurunda di TikTok, ngeper dia. Oke. Kita Bang Hadi, Ya, udah silakan acara dilanjut. ini kita lanjut ke debat lagi Bang Hadi, gimana? Apa masih? Abah turun aja kalau sudah selesai Ya, ya. saya juga izin turun semuanya. Izin turun aja. Ya, Siap diinin aja Jawa Barat ya, Kang Haji. siap. Ini apa tuh yang jelas ngomong deh. Ya, pokoknya diiniin aja, dikompakin ya, biar cepat kelar itunya ya. Soalnya mepet waktunya. Siap, saya nyari pendeta yang terlilit pinjol lah medek debat. Siap. Oke, semuanya guru-guru suku semuanya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun juga Gurunda. Siap, Bang Gal. Santang, Bang Edi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, samilah mereni abah oge nya mari muka komal oge lah mari geus. Siap. Kang Siap, Santang, Bang. Gurunda Jumas, Bang Handi Sarebe, Kang Kides Moto, Bang Dewa, Bunda Rama, terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Mohon doanya aja lah, mudah-mudahan Jawa Barat bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Mudah-mudahan semuanya juga buat gurunya juga buat semuanya pada sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Sekian dari Jawa Barat. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan buat guru-guru semua di atas, mohon dimaafkan. Ya, Abbas turun dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut diskusi lagi. Tian, aduh ini masih Gabrul. Apa lu Tian? Kenapa lu? Ada masalah apa lu? Ada keluhan apa lu? Enggak, cuman saya menyampaikan aja. Itu kemarin, kenapa Juma itu
keberani itu berhadapan sama Edis itu. Iya. Kirain mau apa lu si Edis? Sampah dibawa-bawa ke sini lu. Kemarin. Iya kan kemarin kan saya udah bilang mungkin kalau si Ju Yang perlu diskusi sampai Edis itu, kalian Edis itu tidak percaya Yesus Tuhan. Juma ini Nah, kan itu. katanya kemarin nggak mau. Itu loh yang perlu lu lurusin dulu. Edis itu tidak percaya Yesus Tuhan. Lu selesaiin dulu. Masa ada Kristen nggak percaya Yesus Tuhan terus lu jadiin bos? Ya, Enggak. kan ini nanti biar saya ngomong dulu, saya di sini topan, nggak utuh, cuman kan kemarin cuma bilang. Nah, kalau saya nggak mau kasih lu ngomong gimana lu? Lu mau apa? Lu mau apa? Lapor polisi? Lapor sono? Enak aja lu minta selesai ngomong. Kalau gua nggak suka, gimana? Gue yang punya kuasa. Enak kan? Gua kick. Selesai lu. Enak aja selesaiin gue ngomong. Siapa yang mau dengerin suara lu? Mending gue dengerin suara Mbe. Ngatur-ngatur enak aja lo. Nah, mantap kan netizen, seneng netizen kalau digituin. Mantap kan? Dengerin orang kayak gitu. Mending dengerin suara Mbe. No, lebih bagus itu. Enak aja lo. Sengaja itu mereka itu Bang Andi. Jadi kayak si Edis terus siapa lagi tuh pengen pasos doang. Pengen pasos doang mereka. Si Edis lagi lo bawa-bawa. Pengemis nasi bungkus. Kayak tadi siang kan si Agatha sama Guru Juma langsung bubuk. Di-kick Bang Jumanya. Pasti mereka planningnya takut, kabur. Padahal di-kick itu. Si Edis, kalau mau ketemu si Edis langsung tanya aja, Tuhanmu siapa, Dis? Atau tanya langsung, Yesus itu Tuhan atau bukan? Biar juga oten-oten pada tahu. Ternyata yang dia idolakan itu tidak menuangkan Yesus. Ya, emang ini oten kalau menghujat memang harus dia bersatu. Silakan Pak Yopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya nyimak, ini Bang Juma mau ke Bandung ceritanya nih kan. Tapi Insya saya nggak Allah. tahu itu jadwalnya kapan itu, biar saya ada persiapan itu. Saya kan dari Cilengsi nih, Jawa Barat. September Bang, insya Allah pertengahan. Enggak, untuk tanggalnya belum ditentuin ya. 16 September. 16 September. Oh, Udah di oke, Bandung oke, kita. oke. 16 September udah di Bandung. Biar saya tulis, biar gak lupa. Enggak. Iya, soalnya dari tadi nyimak tanggal berapa banyak kan nggak ini apa, telat saya nyimaknya, makanya Ya, mending tanggal nanya 16 aja. ya Pak Yopi ya. Oke, siap hadir, Oke. siap hadir. Oke. Siap. Makasih ya. Pak Yopi gitu aja, siapkan Bang. ini ya Kang, siapkan kereta kencana. Oke, tenang. Di ini aja ntar di chat. Dari Cilengsi ke Bandung terpaksa lewat puncak atau? Dekat, kalau pakai tol paling berapa jam doang. Ya kalau Ada lewat tol kan baru muter sekarang. lagi Kang. Enggak, ada tol baru Pak yang tembus dari Cikampek Oh. ini, masuk dari Cibubur. Oh iya benar, udah ada tol baru ya, sorry. Iya. Ya gitu aja cukup sih, saya cuma pengen tahu aja pas tanggal biar ada persiapan gitu. Dari Ya, tadi siap, saya Pak. nyimak nyimak doang, nggak tahu kan. Siapkan beras 2 ton. Iya, siap. Oke, gitu aja Bang, kali ada OTN yang mau naik. Mangga. Ya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini si Pindai Gacor ini minta dinaikkan, Tapi dia nggak minta. dijambak tapi nggak mau naik. Di Jambang nggak mau, request enggak, tapi minta naik. Ada aja lu. Kalau lagi mabuk nggak usah ngomong. Itu sama moderator dijambakin terus tuh. Ada ini room
kurang ajar banget gitu loh ya. Oh, apa ya? Mempermainkan syahadat gitu loh. Waduh, sangat. Dia buka lagi mengatasnamakan room sahabat Bang Joma. Jadi mensyahadatkan orang pakai tralala trilili gitu. Nauzubillah min salik. Orang ini udah terlalu ya. Iya. Tadi juga naik ke roomnya si itu. Dia pakai nama sahabat Bang Juma. Mereka ini udah benar-benar parah mereka ini. Parah banget loh itu. Hujatannya minta ampun. Kok bisa ada orang kayak gitu ya? Untung Muslim gak ada yang kayak gitu ya. Beda ajarannya sih. Sebenarnya mereka ini apa ya? Paranoid kok banyak orang yang bersyahadat. Gimana cara mencegahnya lagi nih gitu loh. Itu. Ya kelakuannya udah lebih-lebih dari iblis. Dia melebihi dari bintang timur memang udah itu. Mending kalau misalnya berani ya ketemu kita, berani nggak di depan kita kayak gitu. Berak di celana. Gak bakal ada yang berani. Keterlaluan ya. Pakai kata terlalu terlalu gitu loh. Iya. Joy, selamat malam Joy. Selamat malam saudaraku. Ya. Bang Joy, Kristen apa Oten? Islam lah. Oh Islam. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Acara apa nih bang? Acara debat bang. Debat antar agama. Iya. Orang Oten itu jangan dimarahi bang. Didoakan semoga cepat sadar gitu. Oh gitu ya. Iya. Doanya gimana bang? Hah? Doanya gimana? Minta tolonglah sama Tuhan kita. Kita kan orang Islam. Semoga mereka itu kan masuk Islam, tahu agama yang baik itu yang mana. Gitu. Tapi kalau udah kelewatan bang, menghujatnya gimana? Masih didoakan aja? Ya kalau dia selalu kuat menghujat agama kita kan, memangnya nggak boleh. Kalau yang namanya agamaku diujat atau nabiku yang dicaci, asal tahu alamatnya aku sanggup untuk memotong lehernya. Ush. Ya, itu di room Kristen banyak loh bang. Di room Kristen banyak. Udah masuk aku. Masuk aja terus bang. Udah aku bilang kapan Yesus itu pengangkatan menjadi Tuhan itu. Aku bilang sama orang itu. Yesus itu kan bersunat kan. Kenapa nggak di situ berdoa bang? Suruh diam mereka terus berdoa. Suruh doakan mereka. Nggak usah didebat. Selamat malam Udah, cukup. abang. Malam. Kok turun abang yang tadi mau tebas lehernya orang? Ya malam bang, kenapa? Ya tidak kenapa bro. Bro masih suka ke gereja? Masih. Aku nggak pernah ke gereja bro. Kenapa? Ya malas aja. Kenapa malas? Ya nggak tahu kenapa malas bro. Kalau bro masih ke masjid? Oh masih. Ngapain di sana? Ya ibadah lah. Ngapain ibadah? Emang lu nggak mau ibadah? Kan perintah bro ibadah. Hah? Kan perintah ibadah. Kata siapa? Kata saya barusan. Siapa yang memerintahkan kamu ibadah? Ya Tuhan saya. Mana dalilnya? Banyak. Mana? Oh, sesungguhnya ini aku Allah sembahlah aku dirikanlah salat untuk menyembahku. Itu dalilnya. Itu kata siapa? Kata Allah apa kata Muhammad? Kata Allah lah. Mana? Di mana Allah pernah berbicara ke siapa? Allah berbicara
itu kepada siapa? Kacau dia ngomong grogi dia. Grogi Allah dia. berbicara itu kepada siapa? Malah Grogi tertawa. dia. Al-Quran itu datang dari Allah, malaikat Jibril Oke. Ini aku ada dalil Diam ya. dulu kau. Kok saya lagi ngomong. Oh iya. Saya lagi ngomong. Nanti saya tanya balik juga nanti kau. Saya jawab pertanyaanmu satu. Nah, nanti saya tanya balik juga. Gitu ya. Sebelum lanjut, kamu agamanya Kristen ya? Jawab dulu nih. Wih, jawab dulu. Kamu Kristen ya? Bro. Iya, Kristen ini. Oke, baik. Jangan Diam. di-mute lah, jangan di-mute. Masa Kalau saya mau mute kenapa mau melarang? Jangan di-mute lah, ngapain aku di-mute ini? Kita mau diskusi tapi di-mute. Jangankan di mute, gua tendang aja gua berani. Apalagi mute. Kenapa lu? Jangankan mute, gua kick aja gua berani kok. Jadi Al-Quran itu kalamullah, perkataan sepenuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana, bagaimana transmisinya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dia bilang, kenapa dinaikin dulu sih? Tunggu dulu bang, aku ngomong dulu, turunin dulu, nanti naik. Ya gitu ya. Jadi transmisinya sangat jelas. Perintah ibadat juga dalilnya sudah jelas, gitu ya. Jadi tidak ada umat Islam itu beribadah tanpa ada perintah dan tanpa ada yang mencontohkan, kan gitu. Nah, itu jawaban dari kami, sangat jelas itu. Jadi sekali lagi umat Islam itu beribadah ada perintahnya, tidak membuat ibadah-ibadah sendiri-sendiri, gitu. Ya kalau Willy kamu yang mau ngatur, lu naik di sini, lu marah gua ngatur, gua blok juga lu. Semana si Willy, tunggu ya. Mana tadi itu? Mana dia? Ini dia nih. Mana dia? Oke. Ini ada Jimmy Sinambela. Ya, silakan. Jimmy, Muslim apa Kristen Jimmy? Saya Kristen. Saya cuma mau bertanya boleh? Boleh. Boleh, Silakan. boleh. Gurunda, monitor Gurunda. Sama siapa? Juma. Iya. Oh boleh, senang, boleh saya tanya. Tapi siap nanti komparasi ditanya balik ya bang ya? Oh saya kurang tahu bernarasi dan mau bertanya aja. Oke, nggak apa-apa, silakan. Nggak boleh saya juga turun gitu loh. Boleh bang, silakan. Oke, sama siapa ini? Sama Bang Juma? Semua bisa menjawab di sini. Muslim siap semua ditanya, siap semua menjawab. Kalau saya bilang mohon maaf kalau ibaratnya dulu kalau ada kata saya yang salah ya. Ya. Oke. Saya mau tanya begini, satu ada dua sih yang saya mau tanyakan. Satu itu kan pernyataan Islam, Al-Quran itu kan kitab yang sempurna. Terus kalau Quran sempurna, kenapa harus ada hadis dan tafsir? Apakah ibaratnya dalam kesempurnaan itu masih kurang dijelaskan lagi atau bagaimana? Itu yang pertama. Satu-satu aja dulu bang. Oh ya, boleh. Oke, silakan Bang Juma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara mengenai kesempurnaan Al-Quran itu justru mencakup daripada apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi cakupan kesempurnaannya itu kemudian diuraikan, bukan dibuat baru, tapi diuraikan, membuktikan bahwa kesempurnaan Al-Quran itu benar-benar hak, benar-benar nyata. Nah, Al-Quran ini datang kepada wakil Tuhan yang disebut Nabi dan Rasul. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan sang pencipta alam semesta yang tidak semua manusia bisa langsung memahaminya tanpa belajar. Karena status kita bukan Nabi semuanya. Kalau Nabi itu punya kekhususan sebagai orang yang diberikan hati, pikiran yang mampu kemudian menjelaskan dan menelaah kemudian firman yang diterimanya kepada umatnya. Nah, penjelasan inilah yang disebut hadits dari uraian kandungan Al-Quran yang datang dari pencipta alam semesta.
Jadi hadis itu bukan hal baru. Hadis itu justru menguraikan isi Al-Quran, membuktikan bahwasanya itu Al-Quran benar-benar sempurna. Contoh misalnya, seperti bangunan. Bangunan ini sempurna. Tapi apakah semua orang tahu apa yang ada di dalam unsur dinding, lantai, atap? Tidak semua orang tahu. Maka yang menjelaskan itu adalah arsitektur. Yang menjelaskan itu adalah tukangnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menguraikan itu tadi. Dindingnya terbuat dari semen, campurannya ini, campuran airnya sepertiga, semennya sekian banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah hadits. Jadi dijelaskan kemudian yang punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Dalilnya untuk menjelaskan itu, kapasitas legalitasnya untuk menjelaskan itu di mana? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kamu dikasih Al-Quran untuk kau uraikan, untuk kau jelaskan, untuk kau sampaikan kepada seluruh umat manusia agar mereka memahami apa yang mereka harus lakukan di atas muka bumi itu. Itu jelas itu. Berarti Rasulullah tugasnya adalah menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan isi Al-Quran. Dia yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan kepada umat manusia. Seperti itu, Bang. Apakah hadis itu juga sebagian dari wahyu? Bagian dari wahyu? Ya, betul. Betul. Terus kalaulah wahyu seperti yang di dalam Al-Quran itu juga wahyu dari Tuhan, harusnya kan menceritakan tentang yang kedepannya, bukan menceritakan tentang ke belakang, begitu bukan? Jadi Al-Quran itu ada yang menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, ketika kisah itu kemudian terkait dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia ke depannya. Cakupannya ada yang diceritakan pada masa di pewahyuan, dan cakupannya ada yang menjelaskan masa yang akan datang. Yang pada intinya kedatangan Al-Quran itu diwahyukan untuk sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, litubayyina linnasi wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu memahami dan tahu dia diciptakan ini untuk apa dan mau kemana. Nah, itulah fungsi Quran. Itu fungsi Quran. Makanya di Islam itu dari aspek ibadahnya sempurna, dari aspek berbicara ketuhanannya sempurna, hubungannya kepada pencipta sempurna, hubungannya kepada manusia sempurna. Ajarannya mau diaplikasikan di keluarga, di RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, bahkan dunia, itu mencakupi. Itu bisa dijadikan sebagai asas. Asas bernegara, asas berbangsa, asas berprovinsi, asas berkabupaten, kecamatan, desa, bahkan keluarga kecil, bahkan untuk diri sendiri. Nah, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Silakan. Terus menurut pengertian abang, apa itu wahyu? Wahyu itu ilham. Wahyu itu ilham. Ketukan atau nada atau irama atau penyampaian yang berasal dari Sang Pencipta kepada Nabi. Itu wahyu. Nabi ini yang menuntun kemudian, Nabi ini yang tertuntun kemudian ketika mendapatkan wahyu itu. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, dan tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu Al-Quran tuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu
adalah wahyu. Karena dia adalah wakil Tuhan, maka dia yang menjelaskan. Mohon maaf nih, sama seperti di dalam Yohanes 1:18. Yang punya kapasitas, yang punya wewenang untuk menjelaskan tentang Tuhan hanya Yesus pada masanya. Sesuai dengan pengakuan Yohanes 1 nomor 18. Itu jelas itu, Bang. Maka para nabi itu memiliki kewenangan, fungsi kontrol untuk mengajak kaumnya mengatakan A, mengatakan B, melaksanakan A, melaksanakan B, meninggalkan A, meninggalkan B. Itu fungsi nabi, itu fungsi utusan Tuhan. Bukan malah datang untuk dibunuh, tidak. Dia datang untuk mengajarkan manusia kebenaran, petunjuk, jalan agar umatnya itu sampai kepada jannah, surga. Bukan malah disabotase begitu datang mengajarkan kebenaran tapi dibunuh. Itu enggak ada di konsep agama samawi, itu enggak ada. Jadi hadits atau ungkapan-ungkapan para nabi, Anda lihat kedudukannya sama seperti apa? Mazmur, kitab Mazmur, apalagi Kidung Agung, apalagi pengkhotbah, Amsal. Itu semua kedudukannya sama seperti hadits. Coba tanya orang Yahudi, apakah itu firman Tuhan? Tidak. Itu uraian dari sosok nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan hikmat. Makanya yang disebut hikmat itu hadits. Jadi kedudukannya itu sama. Amsal itu hikmat. Hikmat Amsal, hikmat Salomo. Nah, itu kedudukannya adalah hadits. Sayangnya hadits atau ungkapan, ucapan, kesepakatan Yesus itu tak ditemukan lagi. Itu sayang tuh. Contoh dalam Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus. Kemudian dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, pemberitaan Yesus ini kita kehilangan arah. Kita tak ada temukan hari ini. Padahal dalam Al-Quran juga dikatakan, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi kitab ketetapan, ketentuan, hukum-hukum. Dan aku diberi nikmat kenabian. Ila Bani Israel. Diutus kepada Bani Israel. Tapi kita kehilangan momentum pengajaran Nabi Isa itu kita tidak temukan lagi hari ini. Kecuali seruannya. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Tuhanku dan taatlah kepadaku. Itu aja yang kita temukan. Seruan-seruan sabdanya itu masih terekam dalam Al-Quran. Tapi tidak semuanya. Contoh, kita lihat dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Muncul pertanyaan, mana segala firman itu? Ada? Tak ada. Maka benarlah kata Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, wahai pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil sementara kalian mengetahui? Gitu. Ya, yang disinggung ini bukan Kristen, yang disinggung bukan Kristen. Kristen itu adalah orang luar, bukan Bani Israel, bukan Yahudi, bukan Nasara. Kristen itu orang luar, tidak ada hubungannya dengan seruan Rasulullah. Nah itu Bang, jadi kalau berbicara mengenai apa yang datang kepada Rasulullah, ilham itu ya itu wahyu itu. Dia punya kapasitas, dia punya wewenang untuk menyatakan satu hukum. Nah, karena dia adalah wakil Tuhan. Seperti itu. Maaf ya, saya sambil tidur ini ngantuk kali aku, Bah. Lanjut. Boleh masih bertanya Bang Juma? Boleh Bang, sampai 1000 pertanyaan pun yang penting tak ada kata hujatan. Silakan. Ya. Saya ini sebenarnya mohon maaf ya kalau saya mendengar informasi ibaratnya gitu. Cuma yang saya dengar gini, perkataan orang benar atau tidaknya kalau saya mengucap salah, saya mohon maaf gitu. Iya, silakan. Terkait dengan ibaratnya sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu di gua mana namanya? Gua Hira ya. Gua Hira. Nah, ya. Dia katanya kan dicekik sama malaikat gitu ya kan? Yang kata orang itu gitu saya dengar. Jadi disuruh Nabi Muhammad ini membaca. Datang Nabi Muhammad bilang saya tidak tahu, katanya begitu. Dicekik lagi suruh baca sampai tidak tahu, katanya begitu.
sama malaikat, kan begitu. Betul atau tidak itu, Bang? Didekap, Bang, didekap. Didekap itu bagaimana? Didekap itu dipeluk. Didekap itu dipeluk. Beda dengan dicekik. Kalau dicekik itu bagaimana mungkin orang dicekik habis itu disuruh ngomong. Oke lah, didekap. Iya, dia dekap. Dia hanya mengibaratkan seperti dicekik karena sesak napas gitu lah. Didekap disuruh membaca tidak tahu. Emang betul tidak tahu atau bagaimana? Iya, Rasulullah Muhammad SAW disuruh membaca, kemudian beliau mengatakan, aku tidak bisa membaca karena memang nggak ada tulisan yang mau dibaca di situ. Nggak ada yang mau dibaca di sana, Bang. Terus kenapa disuruh membaca kalau nggak ada tulisan? Nah, makanya dikatakan Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Yang artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, gitu. Jadi diperintahkan Iqra. Saya tidak bisa membaca. Diulang sampai 3 kali. Habis itu Roh Kudusnya meminta supaya beliau ikuti bacaan itu. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akhirnya Rasulullah ikut. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Khalaqal insan min alaqa. Dialah Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, baca. Wa rabbukal akram, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Tuhanmu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Seperti itu adanya. Jadi Rasulullah diminta untuk membaca, sehingga poin hikmat yang muncul di sana adalah segala sesuatu itu harus diawali dengan membaca. Maksud saya, Bang Juma, harus dengan membaca. Iya, silakan. Yang saya maksud ini, yang saya tanyakan, yang disuruh membaca itu apa memang ada kertas yang mau dibaca atau tidak itu, Bang? Enggak ada, Bang. Enggak ada. Enggak ada. Cuma Nabi Muhammad tidak tahu apa yang disuruh dibaca gitu. Ya, lalu dia diajak kemudian untuk mengikuti. Ternyata yang mau dibaca itu adalah Tuhan itu adalah yang maha menciptakan. Itu yang diminta dibaca. Maksudnya telaah, pikirkan, renungkan, ketahui, tadaburi. Dialah Allah Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang mau dibaca. Membaca itu bukan hanya ada tulisan, membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, membaca dengan perasaan, itu semua membaca. Maka diperintahkan kepada Rasulullah, bismi rabbikalladzi khalaqa, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Akhirnya Rasulullah mengikuti. Oh, ternyata ini ada Tuhan yang maha menciptakan. Kan Rasulullah bertahanut, mencari kemana kemudian saya bisa beribadah dan berhubungan dengan pencipta alam semesta ini. Beliau mencari bagaimana caranya aku bisa berhubungan, karena pasti alam semesta ini ada yang menciptakan. Satu pertanyaan terakhir, Bang, sebelum kita akhiri ibaratnya saya bertanya ini. Ya, silakan, Bang. Saya gabung pertanyaannya ini dalam satu pertanyaan, ada 2 ya, Bang, ya, boleh ya? Boleh. Kalau Nabi Muhammad itu nabi, kenapa semua wahyu yang disampaikan Allah itu melalui Jibril? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abang tadi hadis itu adalah bagian dari wahyu. Iya kan gitu. Wahyu itu bukan perkataan Tuhan. Itu yang mau saya tanya. Terima kasih Bang Juma sudah menerima saya untuk bertanya. Baik, Bang. Jadi gini, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Wahyu itu dari Allah ke kalbu manusia, ke kalbu para nabi. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya melalui penglihatan dan mimpi. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 3 atau nomor 6. Nah, sekarang di Al-Quran menyatakan apa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya dengan kami memberi petunjuk siapa yang kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah ditugaskan untuk itu. Kemudian ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya illa kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat. Jadi ada 3 cara Tuhan berinteraksi kepada nabinya, baik itu ke Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, kepada nabi-nabi. Ada 3 cara yang Tuhan gunakan. Yang pertama, boleh jadi Tuhan itu datang melalui wahyu. Apa itu? Itu tadi, membisikkan langsung ke dalam hati, ke dalam pikiran sang nabi. Yang kedua, di belakang tabir yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, mengutus malaikat yang terjadi kepada Nabi Ibrahim atau Abraham. Dan hampir ketiga poin ini itu dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada nabi yang ketemu langsung dengan Tuhan, tak ada. Tak ada. Melalui perantara tabir, mengutus Roh Kudus, dan juga wahyu. Seperti itu, Bang. Boleh satu Ada terakhir, lagi? terakhir. Boleh, silakan. Sebelum saya bertanya untuk yang terakhir, saya terima kasih sama khusus Kang Santang yang memberi saya kesempatan naik untuk bertanya, dan terima kasih sama Bang Juma atas apa yang saya tanya bisa dijawab gitu loh. Insyaallah. Apa wahyu Nabi, nubuatan Nabi Muhammad untuk kedepannya gitu loh? Kan kalau saya, menurut saya lah, agama saya gitu kan, saya nggak ibaratnya mau apa, saya mau mengetahui aja itu untuk agama Islam. Kalau saya pribadi, agama saya Kristen, nubuatan itu yang akan terjadi, misalnya gini, Yohanes itu bernubuat dia akan belum mati sebelum nubuatan yang diucapkannya itu terjadi gitu. Yang mau saya tanyakan, apa nubuatan Nabi Muhammad sebelum dia meninggal gitu? Ya, dan sudah terjadi, dan yang sudah terjadi gitu. Terima kasih Bang Juma. Mohon maaf kalau saya salah ya. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang simple aja dulu. Di dalam surah As-Sumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan melalui nabinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nubuat keadaan manusia, bukan hanya pada zaman beliau, tapi sampai pada zaman hari ini. Apa diajarkan kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa yang bisa menerima kebenaran itu hanyalah orang yang menggunakan akal sehat. Nah, sekarang kita lihat yang menerima Al-Quran, yang menerima kebenaran dalam aspek apapun, kemudian Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul gafilun. Jadi orang-orang yang tidak kemudian menerima Al-Quran, kata Rasulullah, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Mohon maaf nih,
Mohon maaf, apakah nubuatan ini berlaku? Apakah nubuatan ini terjadi? Mohon maaf nih kawan, sekali lagi saya katakan. Ketika Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran min jinni wal ins, dan sungguh akan aku penuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa kata Allah? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetap tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat suci. Kemudian walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanu la yasma'una biha. Itu kata Allah. Mereka memiliki kemudian hati, memiliki telinga, memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ulaika kal'an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lega. Mohon maaf sekali lagi. Apakah hal ini tergenapin sekarang ini? Tergenapin? Kelompok mana yang kemudian, mohon maaf, hidupnya tak ada aturan yang berasal dari Tuhan? Mereka melakukan satu proses ibadah, tak ada anjurannya dari Tuhan, tak ada petunjuk dari Tuhan, tak ada batasan dari Tuhan. Bahkan mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka selerakan, sesuai dengan pemuka-pemuka agama mereka. Ini fakta. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyatakan ayat ini, itu betul terjadi. Dan Rasul tidak pernah melakukan riset. Rasul tidak pernah keluar dari zona beliau. Dia tidak pernah sampai ke Amerika, tidak pernah sampai ke negara-negara yang memproduksi film-film yang tidak senonoh. Tidak pernah melihat keadaan bagaimana penyakit Philips ini berkembang kemudian, bagaimana penyakit kelamin ini berkembang dari negara-negara yang di luar daripada pencinta dan penikmat Al-Quran. Ini nubuatan yang terjadi. Bahkan yang terjadi hari ini apa? Kalau hewan masih mencari jenisnya, lawan jenisnya. Ini bahaya ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adallu. Bahkan mereka lebih sesat dari seekor binatang, kata Allah. Nah, ini nubuatan terjadi enggak hari ini? Terjadi. Padahal harusnya kan berbicara mengenai masa lampau. Lot, Sodom, Gomora. Ini enggak. Berbicara masa depan. Kami akan, tuh kata Allah. Berarti berbicara masa yang akan datang. Nah, ini fakta real. Ini satu data aja yang saya berikan kepada saudara. Lalu kemudian terkait dengan itu, bahwasanya di dalam surah Al-Mulk ayat 10 diterangkan kemudian bahwasanya banyak orang yang akan merasakan penyesalan kemudian dikarenakan mereka tidak mendengarkan apa yang terjadi pada hari ini. Kalau saudara saya menyatakan tentang nubuah, apakah terjadi hari ini? Belum terjadi, tapi kita sudah rasakan. Sebagai muslim kami sudah merasakan itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 10? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Betapa banyak orang yang belum masuk neraka, belum sampai kepada neraka, terlebih dahulu mereka masuk ke dalam Islam. Ini nubuah. Berarti ada penyesalan nanti di neraka. Orang-orang itu mengatakan, sekiranya dulu ketika kami mendengarkan Islam, sekiranya kami mendengarkan Bang Suma dan kawan-kawan memikirkan apa yang mereka katakan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala hari ini. Ini berbicara tentang neraka, tapi keadaan ini sudah terbaca dari poin-poin keadaan yang kita temukan. Bagaimana Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana di Indonesia, apologetis Indonesia hampir tiap malam mensyahadatkan orang. Itu artinya apa? Ada kemudian di antara mereka yang mendengarkan, ada di antara mereka
yang memikirkan sehingga mereka tidak menjadi penghuni neraka. Nubuat sudah terjadi, belum masuk neraka, sudah ada hasil dari nubuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita tutup sesi ini, yang kedua kemudian adalah ketika umat Islam itu berbicara tentang Bible dalam perspektif debat lintas agama, kami membaca, kami melihat, kami menelaah orang-orang yang beriman kepada, orang percaya kepada penyaliban. Di dalam Matius 23 dipanggil oleh Yesus sendiri langsung dengan apa? Panggilan, seruan kepada mereka dengan panggilan orang-orang terkutuk, keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka, kata Yesus, sebab engkau telah membunuh, engkau telah menyesal, engkau telah menyalibkan nabi-nabi, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya, cucu daripada Nabi Ido. Itu dijelaskan, Bung. Kemudian diterangkan lagi apa? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, yang bermujizat pakai namaku, mengusir setan, bernubuat, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapa. Maka orang-orang yang memanggil aku Tuhan, menyeru aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nubuat berjalan. Wa qalu law kunna nasma'u naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nubuatan ini terjadi. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nubuatan terjadi. Ini. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Mohon maaf kalau saya salah ayat, tolong diingatkan. Pada hari manusia akan dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang mereka sembah ketika mereka hidup di dunia selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pujian-pujian yang mereka sandingkan, yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan ditolak oleh mereka yang disembahnya. Ternyata terbukti. Ini belum di hari kiamat, sudah terbukti hari ini. Bagi orang yang berfikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita yang berfikir, Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah nanti di hari kiamat akan menolak penyembahan mereka, akan menjadi musuh bagi mereka. Kami belajar nih, orang Kristen menyembah siapa sih? Menyembah Yesus. Belajar hari demi hari, kami temukan ternyata Yesus akan menjadi musuh bagi Kristen. Di mana dalilnya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kristen menjadi musuh bagi Yesus, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Itu fakta. Jadi berbicara mengenai nubuatan, hari ini bagi orang yang berakal, belum masuk ke neraka, belum hari kiamat, itu sudah tergenapi hari ini. Demikian. Sebenarnya saya ingin mau bertanya, tapi karena saya sudah komitmen ingin mengakhiri pertanyaan saya, ya saya sekali lagi bilang terima kasih buat Room Kang Santang, dan terima kasih Bang Juma sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Dan buat teman-teman yang lain di atas, salam hormat saya. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Amin. Terima kasih Bang, makasih. Ini yang kedua kali saya bertanya sama Bang Juma. Kalau ingat Bang Juma, ini yang kedua kali saya bertanya Bang Juma. Iya, siap. Thank you Bang Juma ya. Saya keluar ya. Terima kasih Bang Jimmy. Iya Bang Jimmy. Okay. Sehat selalu Bang. Sehat. Iya, iya. Ya, ini ada Jem Muslim apa Kristen Jem? Ada guru saya Krismoto, saatnya dia yang menjawab. Silakan Jem. Gantian guru saya lagi nih. Jem. Muslim apa Kristen Jem? Muslim, mas aku cuma ngikut menyimak belajar. Oh, gitu. Aku mau ikut belajar. Siap. Di bawah aja dulu ya Bang ya belajarnya. Kita kasih slot untuk Kristen biar apa namanya? Biar Salam ada kenal, Bang. diskusi. Salam kenal Namanya ya Bang siapa? Jem. Maaf ya.
Jen, Masya Allah. Orang gantengnya Jepang ini. Iya, makasih Bang. Sehat selalu ya Bang Jem. Ya, silakan buat teman-teman Kristen naik lagi, silakan untuk bertanya aja nggak apa-apa. Yang penting jangan ada hujatan ya. Selama konteksnya bertanya, kita insya Allah akan menjawab. Tapi jangan dengan hujatan ya. Bang Sinyo. Ya, Assalamualaikum. Salah, Muslim, Kristen Bang? Muslim. Nggak tahu bang. Oh ya udah kalau nggak tahu. Muslim apa Kristen Bang Sinyo? Muslim. Halo Bang Sinyo. Ya bang. Halo. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Suaranya kecil Bang. Celi aku tidak kadenge euy. Entah kadenge atau akang kumaha. Rasa beleguk. Beleguk siapa? Gurunda kalau ngomong beleguk lucu. Beleguk. Beleguk. Bang Bromo Tourism. Bang Bromo dari Jawa ya Bang Bromo. Bang Bromo. Ini penjaga Bromo ini. Enak tuh kalau ke Bromo tuh ada yang memandu kita ini nih. Bang Didin, selamat malam Bang Didin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bang Didin. Boleh nggak saya bercerita tentang masalah Kristen dan pemurtadan ini? Bang Andi, gimana Bang Andi? Boleh bang. Ini foto apa ini bang? Di profil abang ini. Abang sendiri apa dirinya? Itu Pak Harto bang. Oh, kirain Anda sendiri. Iya bang, monggo bang. Jadi begini, Bang Juma masih ada? Ada itu. Aku jadi nyimak, begini ceritanya. Nyimak bang. Cuman makan keripik jadi nanti bunyi yang lain ngiler nanti. Silakan. Iya. Jadi begini ceritanya. 30 tahun yang lalu lah kakak saya yang tertua itu dimurtadkan, murtad lah istilahnya. Pada waktu itu saya memang nggak terima kejadian seperti itu kakak murtad gitu ya. Tapi akhirnya saya menyadari mungkin itu karena dia milih sendiri kan. Sedangkan Allah memberikan kebebasan pada kita mau ngambil kiri atau kanan terserah kalian. Sehingga kemarin Lebaran kemarin nih kakak saya mau ke Bandung, kita tolak karena ada ceritanya lagi. Terus yang kedua sahabat saya lagi kena lagi, sahabat SMA saya kena lagi murtad. Persoalannya sama dengan kakak saya waktu ada dalam proses perceraian, kena lagi murtad. Begitu juga sobat saya juga, dia juga kena murtad. Yang ketiga tetangga di belakang saya, tapi itu nggak kena murtad, tapi kisahnya seperti ini. Ada orang Kristen pacaran dengan anaknya teman saya yang di belakang rumah tetangga saya. Dia mau katanya jadi Islam dan diislamkanlah di masjid di sekitar rumah di kita di sini. Setelah berjalannya waktu, dia ikut sama suaminya. Dan berikutnya waktu dia hamil, kemudian melahirkan. 3 bulan kemudian si anaknya itu, bayinya itu diambil sama mertuanya. Gelagapan lah tuh si anak. Tapi si suaminya tuh langsung bilang begini, kalau kamu mau menemui anakmu, kamu harus masuk Kristen. Si bapaknya itu cerita sama saya sambil nangis, gimana katanya caranya kalau seperti ini anak saya.
Saya waktu itu bingung harus bilang apa, saya nggak ngerti gimana gitu caranya. Kok ini kejadian di tetangga-tetangga saya gitulah, di sekitaran dia, di seputaran gitu, di seputaran kehidupan saya. Tapi alhamdulillahnya saya cuma ngasih gini aja ke teman saya yang anaknya itu. Akan lebih baik, itu adalah resiko, memang sudah takdir ya mungkin seperti itu. Tapi ini cara licik yang dilakukan oleh mereka kepada kita sebagai muslim. Lebih baik saya bilang relakan aja lah. Karena kalau seperti itu, daripada anak kita menjadi murtad, lebih baik pisahkan saja. Kebetulan sih orang tuanya juga sarjana agama, mungkin lebih ini, akhirnya tidak jadi. Nah, yang ketiga, kakak saya punya teman, ibunya sudah tua. Teman kakak saya itu, kakaknya itu sudah murtad lagi. Karena sudah tua, jadi diuruslah sama kayak babysitter gitulah. Ketika adiknya ini kerja, kakaknya itu datang, ibunya kan sudah tua, sudah sakit-sakitan. Waktu itu tidak si kakaknya ini teman kakak saya itu tidak tahu. Pada waktu meninggal tiba-tiba diacarakan seperti orang Kristen. Kagetlah semua kan. Loh kok kenapa begini? Ternyata waktu ibunya sakit itu mereka memurtadkan ibunya. Sungguh megang salib sambil berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Nah, dari kejadian itu, waktu kemarin kakak saya mau ke sini, kita tolak. Karena orang tua saya kan udah berumur 93 tahun. Kita takutnya kejadian seperti itu lagi. Sehingga kita tidak tahu, makanya kita tolak kakak saya itu yang mau datang menjenguk ibu. Tapi akhirnya datang juga, tapi kakak ipar yang datang, yang membuat Kristennya itu. Tapi dengan catatan jangan sampai dilepaskan oleh pengasuhnya. Kebetulan yang ngasuh ibu sekarang itu, yang ngurus ibu itu anak pesantren. Kita hanya berpesan sama dia, jangan tinggalkan ibu kalau orang itu datang. Dan betul orang itu datang ketika kita tidak ada. Dan akhirnya dia cerita juga, kita nggak saya nggak meninggalkan ibu katanya. Terus dia mau apa aja, ya cuma lihat ibu aja, cina dari jauh, nggak dekat-dekat, nggak ngomong apa-apa, nggak. Kejadian lagi berikutnya, teman saya itu ibunya, adik-adiknya semua dimurtadkan hanya karena kekurangan ekonomi lah. Makanya kok begini, memang betul pemurtadan itu betul-betul nyata, betul ada. Saya mengalaminya semuanya itu. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya apologet ini, terutama ke Bang Juma. Saya anggap itu adalah suatu pertahanan Tuhan yang diberikan kepada umat Islam di Indonesia khususnya ya, untuk menjaga pemurtadan itu. Dan kepada keluarga-keluarga yang lain, saya mohon benar, jaga akidah anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, akidah kita ditinggalkan tanpa dengan penjagaan akidah yang kuat. Sekali lagi saya merasa bersyukur sekali ada api sekarang ada di Indonesia untuk menjaga akidah anak-anak kita untuk selanjutnya. Mungkin hanya segitu saja Bang, pengalaman dari hidup saya. Terima kasih sekali Bang Juma. Tetap Bang Juma sehat. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Bang Juma dan rekan-rekan. Terima kasih Bang Juma. Masya Allah. Sama-sama Bang. Wah, salam kenal ya Bang ya. Apa yang Abang alami, kami juga di sini sebagai keluarga besar apologet Islam Indonesia, baik yang aktif langsung sebagai narasumber maupun netizen kita yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, kami ikut bersedih, kami ikut berduka dengan adanya keberhasilan pasukan setan untuk menggait
keluarga, kenalan sahabat, dan kenalan saudara. Kami ikut berduka tentang itu. Yang terpenting kemudian adalah hikmah di balik kejadian ini, pelajaran bagi kita semua bahwa tidak menutup kemungkinan kita yang sedang asik kemudian menikmati materi-materi apologet seperti ini, tiba-tiba dikagetkan ada dari saudara, ponakan, sepupu, teman, tetangga, tiba-tiba murtad. Kenapa itu terjadi? Ya, karena kita termasuk lalai. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an padahal alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Termasuk yang kita lakukan ini itu berperang di jalan Allah. Karena kita live bukan membahas tentang politik, tidak membahas tentang koin, tidak membahas tentang ghibah orang, kita tidak membahas tentang sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi yang kita bahas di sini adalah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bagi kita takarannya itu adalah yuqatiluna fi sabilillah, berjuang, berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, dan orang-orang kafir juga berperang. Tapi perangnya dia di kubu sebelah, yaitu kubu tagut. Apa itu? Penyeru yang mengajak manusia untuk meninggalkan beriman kepada Allah, menuju kepada memperjuangkan kekufuran dan kemunafikan. Ini yang dikatakan oleh Allah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah, fi sabilit tagut. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk pembuktian bahwa kita ini adalah orang-orang beriman yang menerima seruan yuqatiluna fi sabilillah, yang berjuang, yang beriman dan berperang kemudian di jalan Allah? Apa yang harus kita lakukan? Pembuktiannya kemudian adalah faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah kawan-kawan setan itu. Ini kata Allah, inna kaidah syaitan kana da'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi hanya ada dua kubu. Kubu yang pertama adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Kubu yang kedua adalah mereka yang berperang di jalan tagut. Nah, sekarang permasalahannya adalah munculnya orang-orang munafik yang kemudian masuk dalam barisan yang berjuang di dalam jalan tagut. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, kata Allah. Lahirnya sekelompok orang-orang yang berjuang di jalan tagut. Nah, ini yang tidak disadari sebagian kita. Perintah Allah, faqatilu awliya asyaitan, perangilah teman-teman setan itu. Mana ada setan main TikTok? Mana ada? Yang main TikTok menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Islam, menghujat Al-Quran, menghinakan Islam, itu adalah kawan-kawannya setan. Bukan setan itu kawan-kawannya. Allah memerintahkan kita, faqatilu, perangi mereka. Perangi mereka. Perang yang dimaksud di sini adalah lawan dengan logika yang tersusun, dengan logika yang sehat, dengan standar rasio keseimbangan antara akal dan Al-Quran, melahirkan kebenaran. Itu poinnya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tidak sadar bahwasanya di kiri kanan kita, bahkan di bawah tanah yang kita pijak, itu muncul kemudian gerakan-gerakan yang intinya ingin memurtadkan generasi kita selanjutnya. Lalu kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa? Ada orang yang ikut berjuang tapi offside.
tidak memenuhi standar perjuangan dakwah misi apologet Islam. Mereka offside. Setelah offside terjun turun ke bawah serendah-rendahnya, menjadi berkongkol dengan pasukan-pasukan tagut, menjadi kelompok-kelompok orang munafik. Ingin ikut berjuang dengan kita, tapi niatnya sudah salah. Ingin ikut dalam barisan kita, tapi caranya keliru. Mereka tidak memiliki tempat, akhirnya mereka membuat barisan sendiri. Habis itu berlebihan, offside, bukan lagi tablik, tetapi tabrak sana, tabrak sini, tanpa memiliki adab di dalam beragama. Akhirnya apa? Kacau balau, putus asa, banting setir, menjadi orang munafik. Ini kata Allah, faqatilu awliya asyaitan, agar supaya tak ada lagi yang dimurtadkan, agar tak ada lagi yang dijebak dengan apa yang menjadi tujuan mereka, menjebak dengan wanita, menjebak dengan ekonomi, menjebak dengan kesehatan, menjebak dengan pendidikan, dan seterusnya. Ini yang kita hindari. Maka kita harus menggaungkan perang logika, perang ilmu, perang dalil, perang pendapat, perang pemikiran, perang akidah. Bukan perang fisik. Ini yang harus kita galakkan sekarang. Mari kita perang dengan cara yang sehat. Silakan Anda tampil memaparkan kekeliruan Islam kalau ada kelirunya. Kami akan tampil juga menguraikan kekeliruan apa yang Anda lakukan. Nah, tapi memang pada masa Rasulullah berjuang, muncul para kaum munafikun. Pada para sahabat berjuang, muncul munafik. Nah, ini harus dimaklumi. Ya, itu keadaan yang sebenarnya. Jadi terima kasih saudaraku, biar Anda gaungkan ini dan umat Islam itu tersadarkan bahwa sepahit-pahitnya penyampaian Bang Suma itu ada manisnya di kemudian hari. Sekeras-kerasnya seruan Bang Suma itu ada manfaatnya di kemudian hari. Banyak orang merasakan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Banyak orang yang kemudian berurai air matanya oleh karena menyimak orang-orang yang melafalkan syahadatain. Banyak orang yang tergugah hatinya, merasa kemudian terwakilkan sakit hatinya oleh perilaku-perilaku mereka yang murtadin, yang menyeru dengan seruan kebencian. Nah, ini saudara, terima kasih atas penyampaian kesaksiannya. Ini fakta untuk supaya umat Islam itu tersadarkan. Ayo bangun, jangan tidur kelamaan. Yang kalian lihat senyuman di depan kalian itu palsu. Yang kalian dengarkan panggilan saudara di depan kalian itu palsu. Sebenarnya tangannya terkepal dengan kebencian. Itu fakta, itu real. Yang kalian bersapa ria, salam, selamat pagi dan seterusnya, bullshit. Itu ada kebencian yang tertanam dalam hati mereka. Sebelum kalian ngikut kepada agama mereka, selama itu juga kalian akan dibenci. Bang Juma, senyum. Ya, silakan. Tanggapan Anda tentang Mama Gufron gimana? Saya belum pernah menemukan sebuah kitab Riyadus Shalihin, Safinatun Najah, Bulughul Maram atau apapun itu, Akhlakul Karimah atau apapun kitabnya, saya belum pernah menemukan materi-materi yang beliau sampaikan, yang dia sampaikan. Bahasa semut, bahasa apa lagi? Saya belum pernah menemukan itu. Saya rasa bahasa Suryani juga nggak begitu amat. Masa bahasa Suryani, bahasa semut, bahasa apa gitu, bahasa petir, bahasa malaikat sama semua. Dan namanya aja salah. Harusnya kan Papa Gufron, kok jadi Mama? Saya rasa kita nggak usah bahas ya orang-orang yang kemudian tidak memiliki sanad ilmu. Ya. Apakah
termasuk penyesatan? Kalau saya mengatakan iya. Memang ada ulama kita yang kajiannya seperti itu. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bicara dengan malaikat. Melampaui Nabi dia kapasitasnya. Kalau di Kristen itu kayak Luga, Nabi ke-26 bukan? Iya, betul. Betul. Bang Juma, terima kasih sekali atas ininya, Iya. atas Sama-sama. mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk Bang Juma dan keluarga Doa Abi. abang juga dan keluarga ya. Amin. Amin. Masya Allah. Amin, amin. Makasih. Dan yang terakhir, untuk di Bandungnya sudah ada tempatnya, karena kebetulan saya orang Bandung. Nah ini panitianya tuh, hostnya, silakan. Bang Hendy di daerah mana? Itu kalau boleh tahu. rencana di Lembang, tapi untuk pastinya tempatnya belum. Ya Bang Andi. Rencana di Lembang, Nah, Bang. kebetulan kakak saya, ibu saya sekarang di Lembang kan. Sekalian nengok ibu lah. Insya Allah bisa pingin nonton. Iya, Bang. Ditunggu, Bang. Ya, iya. Ya mau Makasih sekali. dinonton apa bang? Pendetanya nggak ada yang mau maju. Mau nonton saya nyanyi boleh. Ayo nonton Bang Juma nyanyi, Bang. Mudah-mudahan ada yang berani lah. Ada dengar-dengar bininya sebelum tahu kalau kita yang mau datang, begitu bininya tahu, mikir. Bahaya ini sebelum katanya. berkembang. Dia bisa-bisa jemaat kosong ini. Kan risau itu bang, risau bang. Kalau kita di Islam ya, contoh nih ya, kita di Islam bang, kita mendirikan masjid, macam saya kan dirikan masjid. Kemudian Bang Handi dirikan masjid jarak 3 kilo dari tempat saya. Itu saya senang, saya bahagia. Di tengah-tengah kami juga ada lagi mendirikan masjid. Masya Allah, senangnya kita ya kan. Senang kita karena bisa memakmurkan umat Islam itu dengan mendekatkan mereka kepada rumah ibadah, yaitu masjid. Tapi kalau mereka ada yang mendirikan gereja, di gerejanya mulai gelisah, mulai nggak tidur. Bahaya ini ancaman ini. Ada saingan. Pemasukan berkurang. Bahaya. Maka sama. Ini kalau Bang Suma diajak diskusi sama bapaknya PA, apatah lagi kalau di live kan, ini bahaya ini. Jemaat yang sudah kurang simpati ke bapaknya PA bisa pada kabur semua ini. Enggak jadi. Padahal konon ceritanya informasinya S3, S5, S7, STT, sarjana 3 teologi, sekolah tipu-tipu. Dokter teologi. STT sekolah 3 Tuhan. Nah itu dia. Ya sekali lagi terima kasih Bang Juma. Mungkin ada yang naik untuk oten-oten yang lain. Ya, Sekali lagi sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Ini itu ada S3. Bang Pelik, Mereka Bang Pelik. S3 Mereka kenapa, S3 itu belajar ini Daeng, guru nda. Belajar untuk membengkokkan Bibelnya. Jadi sekolah tinggi-tinggi itu S3 sampai S tontong supaya bisa membengkokkan sebengkok-bengkoknya gitu. S3-nya. Iya, ada benarnya juga. Makanya balil orang yang tidak mau. Bagaimana Tuan Guru Dinda Kuriasmoto? Benar enggak itu Bang Dinda? Waduh, ini aku bukan tuan guru, abangku malu. Iya, jadi mereka tuh khawatir dapat teguran dari PGI, nanti dari PGI turun lagi ke sinode lalu ke mereka, ya otomatis karirnya kan bakal hancur, Abang Dah. Karena kalau kelihatan nggak bisa ngejawab pertanyaan Muslim on the spot ya, mereka tuh bakal karir mereka tuh ya hancur yang laki-laki sih, bahkan Allah mereka bilang saya punya channel kok ke Mbak Nurusena, saya punya channel kok ke Rita Wahyu. Saya bilang ya udah nggak, it's okay, nggak apa-apa, turunin aja gitu kan. Kalau memang si istrinya ini khawatir mengenai masalah karir gitu kan, mungkin karirnya mereka gitu.
Nah, kayak Bambang Nursena, Rita Wahyu kan itu kan di luar kapasitasnya mereka gitu kan. Ya sudah, panggilin aja. Ternyata memang di depan kita pun suami istri ini berantem. Tanya nah, Kian Santang sama Kores itu berantem mereka berdua. Berebut omong. Apa katanya? Lakinya mau. Laki itu mau oke gitu kan. Perempuannya ya namanya perempuan ya, dia ya udah pikir ulang lagi sampai ya udah nggak apa-apa, terus ya mukanya sampai begitu, maksudnya kesel sama suami sendiri gitu di dua orang hotel ini. Sampai akhirnya gini Gurunda, sampai nanyain ini ijazahnya ini sekolahnya ini akhirnya apa Gurunda Bang Juma ini, katanya Aimo tuh ya. Apa ini Siapa nanya? Istrinya setelah ngecek Gurunda Juma, nggak ngecek profil ininya YouTube, teologi kah atau apakah, kata dia, kata istrinya. Jurusan bahasa daerah, bilang aja gitu. Lu nggak kasih tahu, mestinya lu bilang ini Bang Juma ini pelatih senam. Gitu Nah, itu aja. sampai Ahimoto sama Bang Kores nahan-nahan itu. Waduh, bingung. Akhirnya Bang Kores bilang punya ponpes ya, Bang Kores Ahimoto ya, punya ponpes. Ustadz Wafi kan punya pondok pesantren, Bang Zuma juga punya sekolahan, bilang Pondok gitu IT. kan. Ada itu apa Nur Maulida kan gitu ya. Iya. Jadi pakai background itu gitu kan. Ustadz Wafi pakai pondok Al Hujahnya dia gitu kan. Itu yang insya Allah akan turun gitu dari tim-tim kita gitu. Tetap aja mukanya ungu udah kayak ubi ya, kayak gitulah masih bingung dia. Sama seperti Estrasur tadi siang kan, melarikan diri dia. Ku bilang kau duduk aja di situ di bawah, biar ku ajarin. Lari dia, gak tahan dia diskusi sama aku tadi. Aku juga ada ponpes. Apa deh? Punya dong nanti insya Allah bulan depan Ikhwan. Pondok PlayStation. Oh iya, Oh, diaminin ini lagi. nanti videonya ada di saya komplit. Video si cewek itu dia ngomong apa ke lakinya sampai berantem di situ ada di saya, kan saya videoin. Ada di saya gitu. Gurunda. Di HP. Berantem kan? Nanti saya kirim ke Gurunda. Lucu itu Mas. Iya, di reaction di YouTube lucu itu Gurunda. Ya udah putar aja sekarang di sini nggak apa-apa. Oh gitu ya? Puter kan coba kan. Boleh. Nggak apa-apa emang diputar, Bang Koles. Apa tuh? Videonya. Putar lah. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, aku aja nggak ngerti. Biar teman-teman paham, maksudnya bukan kita yang menunda debat. Enggak, memang narasumbernya ada. Iya. Estrasur aja tadi lari deh. Oh ada? Gimana? Tadi. Jam berapa? Saya kan naik ke Agatha tadi. Oh di Agatha. Oh ada Estrasoru di sana. Ada Estrasur, makanya saya naik. Wah ini yang orang yang ku cari-cari ada di atas nih. Naik ke atas. Gak berani dia sama saya. Tahu dia kan, Bang Suma ini belajar ilmu jiwa rupanya. Pasti ngerti dia tuh. Pada saat saya diskusi tentang ulang 18, paham dia itu. Oh Bang Suma ini paham juga ilmu kejiwaan. Kan kamu itu jangan bohong. Masakan justru yang tidak sama dengan Nabi Musa. Kita sedang mencari kesamaan dengan Nabi Musa, tapi justru situ cari yang tidak sama. Kau jangan diskusi kayak anak kecil, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia paham bahwa ternyata dia ngerti juga nih orang. Psikologi pendidikan. Ya saya lulusan di sana gimana? Tidak paham lah, tuyul. Kau mau menyampaikan apa? Kamu belum 2-3 kata kita udah tahu akhir kalimatmu itu apa. Intinya sari dari kalimatmu itu ada. Nah, kita udah tahu. Jawabannya ini loh. Pusing dia kan waktu itu. Mantap Gurunda. Tinggal paus patikan ditantang ini, apa berani? Berani dia. Lah. Ini mau Aku sayang sekali. Bang Kores. Estrasoru. Oh yang itu. Marah nggak nanti ceweknya? Ya justru itu. Makanya saya tanya dulu ke Bang Kores, marah nggak nanti? Ya itu ini aja lah, apa namanya? Aduh. Nanti aja lah, lihat offline aja lah. Ya jangan diputar lah. Iya. Secara umum aja. Suara suaminya aja, bisa nggak dengar suara suaminya? Bisa. Nggak usah di videonya, suaranya aja lah. Oh ya udah suara aja suara. Nah ini nih.
akomodasi semuanya berarti dari pihak pertama. Betul, ya. Berarti Nah ini kan dia udah setuju di sini. satu. Honorarium. Ya, kami juga membacakan ke sana. Untuk budgetnya berapa supaya karena kan banyak juga yang sumber yang ada ridersnya lah, ada ini yang kita juga nggak tahu. Ya, jadi untuk kemarin udah ngobrol kan udah seperti sounding dari seperti bentar kedengeran kan Bang Kores? Kurang. Iya. Kecil suaranya. Ya, Yang pakai headset doang yang denger. Ya, pakai headset juga usaha. Di HP ke ini, di HP ke ini, tapi nggak apa-apa lah. Kasih tahu sempat dua. Honorariumnya. Iya. Nggak bisa lebih. Nanti kalau misalnya narasumbernya Pak, ada yang minta ini gimana? Saya nggak tahu kan. Ada yang di luar kota kan? Ada. Kalau luar kota kan maksudnya transport ya? Iya. Transport itu kita lihat dulu. Oke. Nah ini di sini intinya lakinya udah setuju sampai nanyain uang transport ya Bang Kores, terus uang saku dia. Nah nanti setelah ini perempuannya. Nah, transport fee-nya akomodasi kita yang kita juga. Jadi ini untuk masalah tempat segala macam bukan urusan kami. Betul. Ya kalau misalkan Bapak punya tempat yang bagus dan layak, ajukan ke kami dan kami akan ini ya. Ya kalau dari kita api jabat. Ya kalau misalkan ada punya tempatnya bagus, Oh, jangan nggak perlu jangan. Ya udah dari pihak pertama aja. Iya, jadi pihak kedua teman-teman itu sudah terima beres, sudah tidak bawa ilmu doang tadi harus bilang datang jas terbaik dan ilmu argumen terbaik, kondisi yang baik. Karena kita memang apa ya, kita fokusnya itu nanti tampilan di YouTube itu ngalahin TV nasional, ngalahin RCTI. Iya, RCTI. Kita kami ingin visinya, tadi sempat ditanya visinya. Visi kami ini adalah Indonesia itu dengan dialog ini bisa bertoleransi dengan makin mengetahui bagaimana keimanan tetangga-tetangga kita, sehingga nggak perlu menanyakan sesuatu yang nggak perlu ditanyakan lagi. Sampai segitunya ya diajarin. Contoh misalnya sih tadi, kenapa sih menyembahnya ke Ka'bah atau ke Kristen? Kenapa sih Tuhannya seperti ada tiga kayak gitu? Nah itu kan, oh ternyata begini, ternyata begitu. Ini kan minimalisme. Dia lebih karena informasi. Iya informasi. Iya. Cuma kami berandingkan ini gitu, karena yayasan harus ada yayasan Islam harus ada program untuk mengayomi umat. Itu lebih ke penjelasan sih, Kristen penjelasan seperti ini, Islam penjelasan kita nggak ada mencari. Nah ini posisi di sini suaminya udah setuju Burunda di sini di video yang ini. Di video yang satunya istrinya yang ngomel-ngomel yang tadi saya tunjukin, dia nggak mau itu. Ini suaminya udah setuju ini ya Bang Kores ya, udah setuju ini, udah deal. Udah aman suaminya, cuma itulah apa namanya, suaminya lupa Efesus 5:22 gitu kan. Istri itu harus tunduk seperti kepada Tuhan, kepada suami Kristen. Tuh. Sampai bicara masalah pembayaran Gurunda, pembayaran tempat tadi kan udah dengar semuanya. Nah, udah habis itu istrinya baru action di situ. Setelah melihat profil Gurunda Juma, jeder. Bubar. Kasihan ya. Padahal sudah bermimpi tadi dapat duit ya kan. Kalah tidak menang ataupun apapun ceritanya, pokoknya selesai dia lo dapat duit. Ternyata Memang kalian ini negosiator gagal semua kalian ini. tapi ada yang tidak diajak mau ikut malah minta 200. Oh banyak. Minta 200 juta berbagi sawah itu mah. Ini apa namanya, Ikhwan, tapi tanggal 16 September tetap ada ya. Jadi kita akan tetap ada dialog. Kalau ada dialog akan diadakan dialog. Tapi fokus inti acaranya nanti greet and meet dengan seluruh ujung tombak perjuangan membantai syubhat dan fitnah dari api gitu Ikhwan. Ada Gurunda, Ustadz Sugi, Ustadz Wafi, Ustadz Alif, Akimoto, Bang Handi, dan semuanya ya. Dan semuanya. Stay tune Ikhwan, Bandung. Save the date 16 September. Dan mungkin insya Allah minggu depan penyebaran tiket terbatas akan mulai digaungkan, disounding kepada kalian semua. Oke, sampai jumpa di Bandung. Merdeka.
Mati Mija. Bagaimana kalau biar rame kita bawa si Luga? Lumayan lah buat ada nemenin kita makan-makan. Nanti misalnya kita mesen catering 100 orang, 3 orang nggak makan Bang Andi. Nggak muak lihat dia. Nggak. Nanti nafsu makan hilang, enggak. Biasanya gitu Gurunda, karena pas dia datang itu ada lalat biasanya ngikut 7 sampai 8 itu. Kata Kian Santang itu Luga badannya bau keong ya, bener nggak sih? Katanya saya belum pernah ketemu dia. Bau keong Gurunda sumpah. Sumpah ya belegu. Bener. Bener-bener bau keong. Wah Gurunda belum ketemu sih. Luga kalau ketawa mukanya jadi lutut Gurunda. Oh, cocok lah aku bilangnya dia buntal lah kan. Buntal dia. Cocok lah kalau bau keong. Pantas. Marah dia kan dibilang kau bentar. Mau bolong rupanya pada kopure natuna api. Maku ini. Berarti tidak kelihatan pantatnya gara-gara perut. Jangan, enggak boleh. Ajak aja kalau begitu. Kita ketemu dengan Bang Zuma. Tapi lumayan buat hiburan sih dia bawa aja. Iya. Yang penting di kamarnya kasih satu kamar dengan Kian Santan. Biar dia tidur sama-sama. Mending saya tidur di masjid. Sumpah. Keteknya bociki Kang. Keteknya bociki loh anak. Allahu Akbar. Dia nak kena cemes si minggu upah toy kan niwai. Kambing kapang. Iya. Bembek bilolo. Masolai kalau dikena air masolai. Abalang. Jadi. Kampar ketemu dia, kamparnya nyerah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Julius. Iya bang. Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy apa kabar? Selamat malam. Udah hari ini hari Minggu Sabtu sekarang ya. Alhamdulillah sehat bang. Sehat alhamdulillah. Salam kenal Gurunda Bang Juma. Ya, salam kenal Bang. Iya, kenalkan Julius. Ya, aku orang Minang aslinya, gitu. Cuman besar di Bandar Lampung dan Jakarta. Ini dua kali nih, mengikuti di waktu itu nggak Bang Juma nggak ada. Yang kedua ya, Bang Indi ya, benar kan Bang Indi? Iya Bang. Iya. Terus selalu mau tanya nih Bang Juma ini kan dari Ari Sibowo yang ngasih info itu skincare-nya kak udah start mulai itu. Informasi dari si Ari Bowo. Iya, gimana Bang? Nggak dia nginfokan tuh informasi yang skincare itu Oh iya. Udah dapat info dari Ari Bowo si Ari. Belum kayaknya Bang kalau terkait itu. Ada nggak informasi ya dari beliau ya? Dia sampaikan kemarin waktu di Tamkul Taman Kuliner itu katanya udah disampaikan ke Bang Juma tanya Gurunda katanya. Begitu. Oh gitu ya. Iya. Siap. Kapan Gurunda ke Jakarta nih? Rencananya insya Allah tanggal 15 sampai tanggal 14 bulan Agustus. Oh September jadinya, nggak jadi Agustus ini. Nggak jadi Bang, nggak jadi ya. Oh gitu. Iya Bang Hendy. Siapa? Jakartanya di mana Bang Hendy? Lupa gue. Di Kelapa Gading Bang. Di Kelapa Gading. Kelapa Gading di mana? Di Gading Nias. Oh Gading Nias. Oh iya. Udah pernah ke Tamkul tempat si Ari? Kapan kita kumpul-kumpul sana biar kita jumpa gitu? Kalau bisa ya Gurunda lah, tapi Gurunda kan bulan September katanya kan. Nanti bisa jumpa lah sama Bang Juma kita ini. Tunggu tanggal 16 September aja Bang. 16 September. Oke deh kalau gitu ya, kita bisa kumpul sama, bisa jumpa sama ya. Ditunggu Bang Juma. Jangan lupa di Jakarta gitu. Jangan lupa bawa beras 2 ton Bang. Insya Allah. Pagi cuci muka. Selamat pagi bapak-bapak, kurang kuat suaraku kali ya. Selamat pagi. Siapa itu? Pagi. Saya Pak. nanya nggak nih Pak ya? Hah?
Abdul. Boleh nanya? Ya, Abdul. ya kenapa? Ya kenapa? Saya mau nanya kok ditanya lagi. Bukan nanya, gua nanya lu, Dul. Lu Kristen pakai foto-foto muslimah, nama-nama Abdul, bedul sih ya. Abdul itu nama sematan waktu saya di sana gitu loh. Di sana. Emang salah saya pakai terus. Terus mau ngapain naik di sini? Lanjut aja mau ngapain? Buang aja. Oh, saya mau nanya. Buang Kian Santang, buang aja. Gue udah tahu kelasan dia. Buang Saya aja, hanya buang. mau menjawab. Gue udah tahu kelasan dia kok kayak gimana. Saya juga hanya mau mengkick Anda kok, nggak apa. Cari yang lain aja. Saya hanya kick Anda ke bawah, nggak apa-apa toh. Boleh dong saya kick. Kemarin gue sikat abis tuh orang. Penghujat abis dia. Foto-foto muslimah. Nggak saya naikin, sama Bunda Rahma dinaikin. Nggak apa-apa dong kita Gua iklan turunin. bentar ya, boleh ya? Ya. Bang Juma iklan ya. Boleh Ya, ya? sekalian Izin. iklan skincare Mumpung juga ada ya. Mau Iya. Skincare boleh, tiap. boleh. Wah, Nanti ya, Dewa jadi ya. reseller Bang ya. Di Oh, Bogor. sip 86,3 lanjut. Baik. Mohon maaf sebelumnya ya kepada Ikhwan Pila. Ada beberapa kemarin yang sudah pesan kaos ke Dewa yang sudah bayar. Ternyata yang membuat kaosnya itu anaknya itu meninggal dunia. Namanya Bunda Vioka. Anaknya meninggal dunia sampai akhirnya terbengkalai dan dia minta waktu 1 minggu ke depan untuk menyelesaikan kaos yang 150 kaos. Dan adapun Dewa membuat kaos baru. Nah ini kaosnya. Ini kurang besar ininya ya, kurang besar. Mestinya kan sampai ke sini. Nanti diperbaiki sama Dewa, dibesarkan lagi. Ini Juma Ripa Dewa. Dan ini brandnya ini nih. Gambar ini. Belakangnya, gambarnya ini polos. Di belakangnya, nah ini. Bang Juma sama Dewa. Dewa cuma numpang ini doang, numpang tenar Dewa ya. Nah kalau Dewa foto sendiri nggak mungkin laku, makanya Dewa foto sama Bang Juma gitu. Nah ini ya belakang. Nah nanti Ada nggak bonusnya yang buat kaosnya- aku, Wak? Ada kan, kaos itu sudah disiapin sama Dewa. Ini nanti di emboss buat Enggak, Bang Juma, harus di-emboss. cincin. Oh ini Bang dipakai sama Dewa tuh. Mana coba lihat. Iya. Dukun cabul. Nah ini di emboss Bang. Tukang santet Ini yang baru. ini. Nanti yang kedepannya ini di emboss ini. Ininya. Nah ini di emboss ya pakai ban. Tuh Cincin karet. ular beludak. Ular beludak. Nah ini ya, kalau Bagus ada tuh, yang bagus mau tuh, pesan bagus. silakan nanti, insya Allah hari Minggu. Tapi ininya nanti di emboss Bang. Ininya nanti di emboss sama Dewa, nggak seperti ini. Jadi dibikin timbul itu Bang, dibikin timbul sama Dewa ininya nih. Ya, nah besar ke sini Bang. Dari Iya, lengannya. iya. Ini nggak ada jahitan Bang. Nggak dijahit ini ya lengannya langsung. Jadi polanya nggak jahit di sini, tetapi langsung ini, langsung ke sini. Nah ini yang bikin keren ini lengannya nih. Lengannya keren cuma kurang besar aja ini. Nah ini pakai ini semua ya. Ada gambar Bang Juma di belakang sendiri, Dewa Bang Juma Uniripa Dewa, ada juga Bang Handi nanti, ada juga nanti Kores, Bunda Rahma, semua Dewa bikin, semua Dewa bikin. Tetap ininya tetap ini. Gambarnya di belakang. Bom nggak ada Bang, bom haram, kaosnya nggak boleh Bang. Nah ini kurang besar ini ya. Ya silakan kalau ada yang mau pesan nanti DM ke Dewa saja, DM ke Dewa. Itu harganya 120.000. Kalau ada yang mau melebihin, alhamdulillah kebetulan Dewa lagi ngumpulin uang buat kawin lagi. Kalau misalkan ada yang ngepas nggak apa-apa. Ya, nah ini keren ya kaosnya ya. Udah. Oke, lanjut. Ya, itu Gurunda si Abdul tadi mau dilayanin nggak Gurunda? Ya, yang penting dia nggak menghujat, naikkan aja. Dia menghujat, pasti menghujat dia pertanyaannya. Bang Juma, Dewa tahu kelasan dia Bang, tahu kelasan dia. Ketika bertanya, Coba tanya dia tanya netizen balik. di bawah. Tanya balik. Dinaikkan tidak nih? Naikkan jangan netizen.
Jangan naikin aja. Gimana naikin aja gas? Naik. Wah, gimana nih? Bang Saragi. Ya udah naikin. Bang Saragi. Gimana kalau sebelum dinaikkan si kunyuk itu kita ke promosi skincare dulu ya? Boleh? Boleh. Ini Bang Saragi, Muslim apa Kristen Bang Saragi? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, Muslim Bang. Ya bang, ya. Bentar ya Bang, kita ini dulu. Oke, terima kasih. Oke ya saudaraku yang 2.300 lebih nih Masya Allah. Kita akan iklan dulu ya. Kembali lagi saya perkenalkan skincare yang dipromotori oleh gurunda kita Bang Zuma ya, beliau ownernya. Jadi ini produk beliau ya. Ini produk kecantikan skincare namanya ya. Terdiri dari 4 item. Sabun ya, toner, serum dan krimnya. Jadi sabun dulu, cuci muka pakai sabun ini, kemudian bilas, kemudian pakai toner dengan kapas. Setelah rata di muka, di wajah, terus kita tepuk-tepuk dengan serum ini, kemudian terapkan krimnya. Oke ya, ini 4 item ya. 4 item ini dibanderol dengan harga 130 ya saudaraku ya, 130 satu paket. Jadi kalau ada yang mau jadi reseller tuh dikurangi harganya, di diskon 100.000, tapi minimal ambil 10 paket ya. Jadi kalau mau jadi reseller minimal 10 paket. Kalau lebih boleh, Masya Allah ya. Jadi silakan ya saudaraku. Ini sebagian dari hasil penjualan ini diberikan kepada API. Sebagian ya. Jadi bukan untuk kepentingan bisnis semata ya. Tapi untuk kepentingan yayasan kita itu API, Apologet Islam Indonesia. Begitu saudaraku ya. Jadi silakan diorder ya. Yang mau jadi distributor di tiap daerah boleh, silakan. Segera hubungi adik kita ya, adminnya Sadli. Masuk ke Bang Zuma Store ya. Kemudian ketik tuh alamatnya, alamat lengkapnya. Kemudian kita bisa tahu berapa ongkirnya. Tapi kalau seputaran Sulawesi tuh ya 10.000 lebih. Di luar Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Tenggara, Sulawesi Utara tuh ya 20 ribuan lebih ya. Kalau daerah Jawa itu ya masing-masing ada distributornya kan. Daerah Rio itu udah ada. Nah, Mbak blokir. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja ya. Silahkan di order. Terima kasih. Oke, ya silakan di order teman-teman. Skincare-nya ya. Teruji itu Bang ya. Udah pernah menguji Bang? Itu Bang? Udah, itu ada yang WA juga teman saya yang beli, ternyata bagus, keren katanya, bisa menghilangkan plek-plek. Moderator siap jaga ya, mute ya moderator. Abdul, bunyuk, belum siap. Loh, kamu belum apa-apa udah menunjukkan semua. Baik Dul, apa yang mau dibahas Dul? Pertanyaan gue gini aja deh. Ya, gue pertanyaan dulu lah. Saya mau nanya dari dulu kemarin nih. kan Apa kemarin saya baca ini ya kan? kata Muhammad justru mati. ini saya Kenapa setelah 3 hari dikubur? Kenapa sekarang kalian mengharamkan mayat atau yang meninggal harus dikubur? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Justru yang kita tanyakan kenapa diturunin? Blok. Sudah Dewa bikin bubuk kemarin itu Bang. Dan ini Iwan Pila ya, kembali ke skincare tadi, udah teruji dan insya Allah Bang Juma sudah menguji langsung ke ban mobil ya kemarin Bang ya. Ban mobil aja jadi warna putih ya, begitu pakai skincare Bang. Ban mobil, nah itu ya. Jadi jangan diragukan lagi mengenai soal khasiatnya. Jangankan wajah, ban mobil, ban motor kemarin dites sama Bang Juma, tiba-tiba bannya langsung berubah warna putih. Nah, putih bersih Bang ya. Jadi memang ada efeknya itu. ada yang berdampak efek gatal, ada yang kemudian gatal, tapi tidak seberapa gatalnya. Nah, yang panik itu ketika tiba-tiba aja ada gatal dirasa, dipikirnya oh ini bahaya, padahal tidak. Coba aja pakai terus. Kebetulan kemarin itu kan ada tuh orang yang ketemu langsung dengan Bang Zuma. Dia ngomong bahwasanya saya juga hampir berhenti Bang, karena
pada saat saya make 2 pekan itu mulai gatal, tapi setelah saya teruskan kembali, ya akhirnya minggu ketiga nggak ada lagi sampai sekarang. Dan memang ibu itu benar-benar bersih wajah. Videonya ada, cuman belum sempat aja kasih ke Bunda Rahma, ke Bang Handi gitu. Ada videonya. Jadi dulu kalau dulu pakai skincare yang lain, dia nggak berani kena matahari, wajahnya merah. Tapi begitu pakai punya kita, alhamdulillah beliau katakan saya nggak pernah lagi pakai helm kalau naik motor karena dekat dari rumahnya kan. Antar anak sekolah kata dia. Beliau tinggal di daerah Buah, daerah Pamekasan, daerah Luwu. Nah, itu bukti bahwasanya memang ada efek awalnya yang pernah pakai merkuri mungkin ya, pernah pakai oli kotor, air aki, cuci muka. Begitu pakai kita punya, ya skincare kita itu bisa cocok. Dan alhamdulillah benar-benar nanti saya kirim videonya ke Bunda Rahma atau Bang Handi nanti untuk diputar. Siap. Iya. Kesaksian beliau luar biasa. Banyak testimoni. Saya cocok Bun, saya mau pesan lagi. Ya, saya tinggal kirim nomornya Sadli ke saudara kita yang mau pesan lagi. Kan rata-rata biasa ngambil 3, tapi dia cocok, nambah pesan lagi. Banyak sudah testimoni. Kalau Cocok Bun. tetangga saya kemarin kan setelah dia pakai skincare selama 2-3 hari berturut-turut, langsung utangnya lunas semua. Bahaya. Itu. Ya bayar kita woi. Ditanggapi Bunda Rahma. Mati Mika. Kalau tidak nabar gimana lo lunas. Oke, lanjut. Ada tamu tuh di respon dulu. Kayaknya ada rambutnya mau dilapis ya. Kok namanya begitu Mas ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamanya Yesus Mbok Yesus, mamanya Yesus. Janganlah, inilah enggak. Ganti nama dulu Bang ah. Kita jangan tiru-tiru sebelah lah. Aduh, parah ini Bapak ini, jangan gitu lah. Enggak bagus. Mbok Yesus. Mbok Yasep mo. Papua ongkir berapa? Coba dicek aja yang di Papua ongkirnya, dicek aja sendiri di Google bisa itu. Di JNT atau JNE. Soalnya kan ini nggak berikut ongkir ya teman-teman. Bang Handi tahu Amboa? Iya, Ambo. Yang mana? Ambo Aka. Ambil 4 paket ya, 4 paket itu 1 kilo. Jadi kan kalau kita kirim Ambo Aka itu orang Belopa. Luas kebunnya itu tahu. Ambo naik. Iya. Sebentar dulu deh. Saudaraku yang mau pesan tuh 1 kilo itu 4 paket ya, 4 paket naik itu 1 kilo. Jadi supaya nggak boros ongkirnya tuh pesan 1 kilo 4 paket naik. 4 paket. 1 paket itu kan 4 item. Jadi kali 4 itu 1 kilo. Supaya nggak boros di ongkir, gitu ya teman-teman. Lanjut. Betul. Kemarin banyak yang nge-DM ke saya juga, saya kasih nomor Sadli aja udah. Telepon aja langsung ke saya. Langsung ke Sadli. Iya. Penonton horor. Iya, Abang. Ya, horor ya, lihat penyaliban horor nggak Bang? Tidak Bang. Kenapa Bang tidak? Tambah kuat imanku. Apalagi kalau kemarin dihujat itu kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu makin menguatkan imanku. Tuh, Gurunda dengerin, makin kuat imannya Gurunda. Iya. Karena kau tolol. Matimnya. Terserah, mau dibilang tolol, mau dibilang Tuhan kolor, mau dibilang Tuhan mati di kayu salib, nggak apa-apa. Itu akan memperkuat keimanan orang Kristen. Karena apa? Karena dulunya siapa yang engkau percaya kepadaku, maka engkau akan terhina. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus.
Makanya kami makin kuat imannya, kami semakin dihujat. Ada dalilnya itu yang kayak gitu. Membuat iman kami semakin kuat. Ya. Ada ucapan Yesus gitu. Ada. Di mana itu? Ada bang. Sebelum engkau dihina, terlebih dahulu aku sudah dihina. Ada bang. Di mana itu? Maklum Bang? saya tidak ahli kitab begitu. Iya. Orang polos. Parah ini. Anda mengatakan ada, kami tanya di mana? Memang Di mana? ada bang. Iya di mana? Nanti kalau saya balik layar ini, aduh, mau pergi nanti saya pakai apa wifi nih, jadi nanti mental lagi nanti. Ya, Sebelum Bang Dewa engkau maju, Bang dihina, Dewa. aku terlebih dahulu sudah Ya, dihina. Bang Andi maju, Bang Itu kata Tuhan Yesus. Ayo Bang Andi. Ya, ya. Baik. Apa sih ini orang kita? Gak apa-apa. Kita mainin Ada yang mau aja. ditanya lagi? Tadi baik saya bertanya deh. Konon katanya orang Kristen itu masuk ke dalam surga ya dengan cara yang namanya mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Betul Bang ya? Benar sekali Bang, benar. Nah, setahu saya Bang ya, sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat Muslim, yang namanya Tuhan itu kan dimuliakan Bang. Betul tidak Bang? Betul. Kenapa Tuhan Abang itu dikatakan binatang Bang, hewan? Satu itu. Yang kedua, kenapa Tuhan Abang itu dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual di gereja? Silakan Bang. Nah, itulah makanya saya bilang sama Abang tadi, kan nggak usah perlu dibilang ayatnya. Sebelum engkau dihina, terlebih dahulu aku sudah dihina di dunia ini. Ya, nah sekarang Bang ya, bagaimana mungkin yang namanya orang Kristen masuk ke dalam surga, sementara Tuhannya dihinakan, sementara Tuhannya dikutuk, sementara Tuhannya itu dikatakan sebagai domba binatang, dan pada akhirnya Tuhan Abang itu dipermalukan di depan para jemaatnya. Tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, hanya menggunakan cawat saja, dipertontonkan auratnya kemana-mana. Kira-kira pantas nggak Tuhan diperlakukan seperti itu Bang? Sangat pantas. Itulah yang dinamakan ajaran Sangat kasih. pantas. Baik. Itulah ajaran kasih. Itulah namanya ajaran kasih. Itu kan menurut pandangan orang Baik. abang-abang kan, tapi kalau Baik, sekarang saya tanya ke pandangan Abang, kita saya tanya tidak ke begitu. Abang, analogi sederhana Bang ya. Abang mempunyai yang Ya. namanya orang tua. Orang tua Abang itu sudah meninggal. Kira-kira Ya. pantas nggak orang tua Abang itu fotonya ditaruh di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana? Pantas tidak? Lah itu kan hal konyol namanya, itu namanya begitu, Nah, Bang. begitupun Tuhan. Kok Tuhan diperlakukan seperti itu? Konyol itu namanya. Tuhan dihinakan, Tuhan dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual, Tuhan auratnya Itu kan kelihatan lukisan, kemana-mana, Bang. dipertontonkan. Ya pantas atau Itu kan tidak? lukisan Iya, waktu pantas dia atau tidak? waktu Tuhan di dunia. Iya, Itulah yang saya tanya, lukisannya. Itu pantas supaya atau kita tidak? tahu. Pantas atau tidak Tuhan diperlakukan seperti itu? Pantas atau tidak? Pantas, itu memperlihatkan kuasanya. Pantas Bahwa berarti Tuhan akal ente sengklek. dia itu memang betul-betul Tuhan, bahwa dia itu Bagaimana betul-betul mungkin dikatakan kuat sama tentara Romawi aja dihantam? kasih Kok gimana sayang ente itu? yang begitu besar. Ya, dia Apakah- mengaruniakan anaknya yang Katanya tunggal, Bang, waktu bukan dia di kayu menghinakan salib anaknya itu, yang tunggal. dia ditikam apa? Ya, Ampunilah itu bukan- dosa-dosa mereka katanya. Itu namanya Ampunilah bukan dosa-dosa mengaruniakan, Bang. Itu ajaran Tuhan Itu Yesus. namanya, Makanya dibilang di itu Kristen, namanya ibu dihinakan. Itulah semakin Coba Bang, dihujat, akal semakin dihina, Abang semakin itu. kuat imannya. Coba. Ya, semakin kuat memang mengisi neraka nanti semakin kuat. Nih, Tuhan diperlakukan seperti itu, ya. Abang, di Muslim tidak ada seperti kita itu. bandingkan Dari mulai ajaran Nabi. kasih. Jadi Mana Tuhan ajaran kasih di Kristen itu mana? Coba kejar itu ajaran Kristen di ajaran kasih di Kristen itu yang mana coba? Ajaran kasih di dalam kekristenan yang tidak saja. diajarkan di dalam Islam itu apa? Sebentar. Contoh ya. Tolong sebutkan Andai saja saya satu contoh. ajaran kasih di dalam kekristenan. Bang, kita di sini diskusi, Bang, menghina santai. atau menghina. Nah, menurut Bang, kalian emosi kan, sebentar. ya? Ajaran Enggak, kasih kalau di apa Kristen di enggak. dalam kekristenan yang Siapapun tidak menghujat diajarkan harus di dalam dikasihi, Islam? Dimaafkan. Bang. Tadi Abang masuk ke ajaran kasih. Pertanyaan saya, ajaran kasih apa di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam?
Satu aja sebutkan bang. Ya. Silakan bang. Ajaran kasih apa di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Saya bisa menunjukkan ayat-ayat ajaran kasih di dalam kekristenan. Yang pertama, Lukas 14 nomor 26. Supaya dia disadarkan. Itulah kasih itu tuh. Kejahatan nggak boleh dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Makanya saya bilang, bang, semakin kalian hujat, semakin kuat iman kami. Ya, sasaran kami bukan ente. Ente mau kuat pun nggak masalah. Sasaran kami adalah mencerdaskan yang di bawah. Ketika ente mengatakan menggembar-gemborkan ajaran kasih di dalam Lukas 14 nomor 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi, syarat utama untuk menjadi muridnya Yesus, dia harus benci sama kedua orang tuanya. Apakah ente sudah menjalankan ajaran kasih seperti ini? Hah? Coba baca dulu. Itu cara Lukas 14 nomor 26. Sangatlah salah. Baik, sekarang abang baca dulu Lukas 14 nomor 26. Baca dulu bang, baca dulu, baru nanti abang bernarasi setelah membaca. Ini pakai wifi bang, saya pakai HP. Hobinya sama saya. Ya udah, turun dulu, nanti naik lagi ke sini. Tapi kalau masalah keimanan, aku mau bertanya bang, sabar dulu lah, aku mau, boleh kan? Tadi abang menanyakan soal ajaran kasih. Boleh nggak bang? Nah sekarang saya membacakan Lukas 14 nomor 26. Ya, aku sudah. Silakan abang bacakan dulu. Setelah abang bacakan, baru nanti abang bernarasi. Silakan bacakan dulu Lukas 14 nomor 26. Ajaran kasih apa di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Kami percaya bahwa Kristen mengajarkan ajaran kasih, mengasihi sesama. Sampai-sampai kenapa mengasihi sesama? Mereka berbuat baik kepada sesama, hanya kepada sesama denom. Yang kedua, mereka menyembah sesama. Artinya sesembahan mereka adalah manusia, artinya sesama. Dan mereka pun menikah sesama. Semua sesama mereka itu. Gimana itu bang? Ya, di dalam Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana mungkin dikatakan ajaran kasih, sementara syarat sah untuk menjadi muridnya Yesus, itu harus membenci kedua orang tua. Sudah dijalankan ayat ini sama ente? Sudah? Sudah dijalankan belum? Oi! Ayo jawab, sudah dijalankan belum? Ente sudah benci orang tua belum? Apanya yang dijalankan bang? Itu kan baca tafsiran, dulu itu kan Lukas pandangan 14. abang. Ini saya membaca, bukan menafsir. Aku baca. Coba baca dulu, baca. Lukas berapa? Lukas 14 nomor 26. 14 nomor 26. Dah malah jeda dia. Oncom. Kok begini ya kekristenan itu ya? Berdiskusi tidak menggunakan data, malah menggunakan dengkul. Yang dibilang selalu ajaran kasih, tapi ternyata mereka kasihnya hanya sesama. Kenapa dikatakan mereka kasihnya sesama? Karena mereka menyembah sesama manusia. Bahkan mereka juga hanya mengasihi sesama denom. Dan yang paling lucu lagi, mereka menikah sesama jenis alias lagi bete. Woi, baca woi. Lukas 14 nomor 26. Aduh. Ini malah jeda. Bang Andi. Monitor. Ya. Lagi diam itu dia gimana itu? Tahu nggak jelas nih diskusinya nih. Tapi tadi diakui wajar tuanya digituin. Sebenarnya udahlah jangan disiksa. Dia udah akui kok. Gurunda, video yang di Bandung pendeta itu udah saya kirim ke WA Gurunda. Bro, kenapa di mute? Kenapa? Di mute apa di apa sih tuh? Iya bang, makasih bang. Oh, signalnya merah merona dia.
Silakan. Siapa ente namanya nih? tafsirkan ayat Popok. itu. Popok siapa? Popok ya. Yang mana? Yang video? Bukan, ini yang lagi oten ini. Oh, horor, itu penonton horor. Oh. Tapi penyaliban nggak horor katanya, Bang. Ini terhambur ini kalau saya yang tanya gini, terhambur. Ginjalnya pun melepuh. Ya udah, Meleleh. selesaikan aja lah. Selesaikan dulu dah. Lukas 14 nomor 26. Hei, Ya. anak bau. Hei. Anak bau. Hei. Tes. Ya. Hei. Halo. Ya. Teko boleh. Teko boleh. Tes. Teko boleh. 1 2 3. Teko boleh mak bilang. Tes. Teko boleh. Gaji nasi. Tes. 1 2 3. Pura nih. Aku mau asal. Pura nih. Aku mau asal. Pura-pura ini pura-pura ninja. Nang ini. kejadian rumah kita ajar Iya. kasih kok. Hah? Ini aku mau baca, ada suaraku nggak? Ada. Iya, jadi nggak dibaca. Bang Dewa kena pelanggaran itu. Jadi, tepale masing ali mo mengajar kasih butina tepale. Juma orang bodoh. Aku mau baca kok, Bang. Juma orang bodoh 170 km tingginya. Biar aku baca. Ayo sudah bacalah. Juma orang bodoh. Ini kenapa dinaikin? Aduh. Si beleguk kita jangan dinaikin, blokir aja. Yang Kenapa bodoh nggak itu, dibaca? yang bodoh Baca itu, dulu. Mau kan dengar yang bodoh itu yang menuhankan anak orang. Itu yang bodoh. 1 Korintus 4:10. Anda bodoh karena Kristus. Baca Bible itu, oke? Lanjut. Hei, Cek. kecil nasi kan? Cek. Mau bicara no. Aku mau asang. Macam lah kasih. Nang kaji anak durhaka pada dia. Macam bicara no asang. Aja sedih 2 3 4 5 petu. Aja nah. Ada suara. Bicara no asang. Agak mau pau. Aja no hasil Ada lah suara. baco. Itu bahasa Makassar apa bahasa Cina sih, Gurunda? Lo lepas si sematu ani. Mampu si cik. Elo yang anu, desik emang makan roke sih. Pangamanu. Ayo siap ngomong, Oten. Beleguk siap. Ada suara. Garo. Iya, magini mo baca ble. Baca manang kajian anak. Mapada si sebelah Yesus. Baca. Itu lo rempai dong karena lo rempa si seto lo butok masuk ye. Ma botulin ro mo. Ma jadiin ro na. Rasa ko tuh. Hei, katanya di nasir ye. katanya di sana apa ini? Masih nana. Masoleh masih naik abang. Pangandi. Putus kabelnya. Ya ini ruasang. Masoleh kesina otakna. Oh dikana. Betul mana ada yang tahu susi teh. Tena tumbay. Tena tandai solana. Enggak, maksudnya kupikir dia bisa bahasa Thailand tadi, makanya ku ajak bahasa Thailand. Oh, kirain bahasa Cina itu. Bahasa Thailand. Thailand campur Tagalog. Cuk. Dari tadi aja kau tuh cek. Mau pinjam duit atau apa? Jadi aku baca nggak? Sinyalku nggak baca, Ya. Bang. Ya baca bang. Bilang tadi aku pakai wifi. Baca. Layar dia error.
Ini balik layar error lagi nanti nih. Coba aku di Google. Terus kenapa Bible-mu itu kamu nggak hafal gitu loh? Paling tidak ada lah di otak kau itu. Katanya kalian itu punya Roh Kudus. Ngerti nggak sih? Roh Kudus itu Tuhan. Katanya tiga di dalam satu. Kenapa kita naik ini kurang ajar? Apa ini? Maka tosi ko ikon di. Iga tosi to chala ko. Alamak, resep pagatunya wang. Kenapa ini malam aneh-aneh aja ini semua? Di peta neraka menderita no. Kasih. Oh, mau baca kapan enggak, Bang? Aduh, Ustaz Alwan itu. Tumben Ustaz Alwan belum tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda. Ustaz Alwan kenapa jam segini belum tidur? Ada apa ini? Baru bangun. Oh, baru bangun. Masya Allah. Saya dengar Kanda berbahasa Bugis jadi saya. Bahasa Thailand. Prof, sehat Prof. Ya, aku mau baca nggak mau didengar. Gimana? Dicuekin, emang enak dicuekin. Lebok usia tak kehen. Justru kita menunggu dari kemarin kok. Di situ nggak baca-baca gimana sih? Pas aku balik layar tidak mau dengar. Halo, cek tes suara, coba disaut kak. Ya ada Bang, gitu Bang. Biar saya tahu. Oh berarti ada suaraku. Gitu. Gak bisa kedengeran. Ya oke. Ya udah, simpulkan aja apa maksudnya Bang. Gak usah dibaca. Apa itu? Waduh, nggak baca sih nama rupa. Ya sekolah. Baca. Nggak baca sih. Masuk lagi kasih anak-anak tahu Andra, sehingga puana akun ke rumah bapak ini Bang. Padahal jok mak baca doa dengan di sana baca mak. Jadi mak kita lo ya saya mak bila pangatap mi si di dua. Si dimi doa nah apalah doa sebelum makan. Meneras. Doa makan saja diundang pergi tahlilan. Dulu baca doa yang menghadap ke atas, dia menghitung genteng 1, 2, 3. Bukan pendetanya, nggak jemaatnya kayak gini semua ya. Katanya ajaran kasih. Bagaimana ajaran kasih? Bibelnya nggak ditahu. Apa itu? Mau ku baca nih, nggak mau dengar. Manras anggotanya. Mana ada ajaran kasih Kristen itu? Mana ada? Ini aku mau ku baca Bang, biar tapi udahlah saya jawab kesimpulan. Itu kan untuk muridnya Abang. Itu kan untuk siapa yang mau ikut denganku memikul salib. Siapa yang mau ikut mati denganku. Itu untuk ke-12 muridnya. Untuk murid-muridnya. Nggak ada itu ayat itu nggak untuk ada muridnya, kata-kata bukan memikul untuk salib. umatnya. Asumsi dia. Udahlah. Saya baca, saya dengar, biar didengar kan panjang ayatnya itu Bang. Makanya sih dibaca, makanya aku pas mau baca nggak mau dengar. Saya sudah baca satu. Gimana mau baca kalau nggak mau dengar? Ayat itu adalah ayat kebencian. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan memerintahkan yang namanya ajaran kasih, sementara Yesus pengakuannya sendiri tidak pernah mengajarkan ajaran kasih. Bahkan dia mengatakan dengan jelas, jangan kau kira aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pertentangan. Jangan kau kira aku datang membawa ini aku mau baca damai, tidak mau dengar. Kenapa? Ada apa? Takutkah dengan ayat itu? Coba baca dulu ayat itu. Lukas 14 nomor 26. Itu untuk dua-duanya. Sinyal BPJS lagi. Bang, kalau abang nggak ada sinyalnya nggak bagus, ke rumah saya deh Bang. Ya, saya kasih hotspot di sini. Gimana nih orang ini mau diskusi sinyal kok begini? Saya kirim hotspot kalau ke rumah saya Bang. Bang, ke rumah saya Bang. Mau Bang? Ya Tuhan, aku mau baca. Ya. Tapi nggak mau dengar. Ya sudahlah. Baik, kalau saya yang baca ya. Saya yang baca Bang ya. Lukas 14 nomor 26. Abang baca itu salah-salah lu. Beda ya. Biar saya yang baca sudah. Dengarkan saja. Banyak pas aku mau baca tidak mau dengar. Dengarlah. Coba baca. Biar kita sportif, diskusinya sportif lah. Pakai hati yang damai, kita sama-sama Indonesia loh. Kita satu bangsa, satu tanah air.
Bukan harus beda keyakinan kita harus saling membenci. Itu tidak layak Satu bangsa, itu. satu Kita tanah sebangsa air. dan setanah air. Iya, satu Tuhan, ente 3 Tuhan. Satu bangsa bener, satu tanah air bener. Berbeda-beda keyakinan Satu itu Tuhan. itu udah Ente memang 3 lumrah. Tuhan. 3 Abang Tuhan. bertanyakan ayatnya biar saya baca, kasihlah saya Coba, membaca. Baik, coba baca. Coba baca Iya. ayatnya. Ku baca ya. Ini jelas suaraku, Bang? Jelas suaraku ini? Jelas. Baca. Lah malah jeda oncom bener-bener ini mah. Ini gimana nih orang ini? Bang, makanya nanti Bang ya, pada saat mau berdiskusi itu Bang, kita berdiskusi itu ibarat kita itu perang Bang. Perang mental, perang pemikiran, Saya tidak kena mental perang sama sekali, semuanya. Bang. Saya tahu, Tetapi Bang. persiapan Saya Abang tahu. itu tidak ada sama sekali. Coba Saya kalau tahu misalkan- Abang. Mungkin Ah. Abang waktu saya mau baca ayatnya mungkin Abang takut atau ketar-ketir, tapi saya tahu, tapi saya maklumi saja. Saya Ya, maklumi. coba baca dulu. Baca Dari dulu tadi ayat. saya mau membaca, pas saya baca Abang ketawa. Belum Kenapa baru Abang satu, jeda? Baru Abang satu jeda. abjad saja dibaca sudah ketawa. Gimana Ya udah, yang coba. di bawah mendengar? Bagaimana Ya, baik. itu teman-teman Coba kita, baca. saudara Ya, ya. kita umat muslim mendengar Baik Bang, bagaimana? ringkas saja biarlah Bang ya mereka poinnya, mendengar. biar saya yang baca Bang ya, biar saya yang baca. Lukas Biar 14 saya yang nomor baca 26. Bang, supaya paham. Baca. Biar saya yang baca Bang. Iya Oke. baca, Ya? baca, buru baca. Oke. Nah, apa yang mau didengar coba? Kalau udah kayak gini. Kedengar Bang Andi, Bang Juma, Palwan? Lah malah kabur dia. Kedengeran. Dia baca mantra kayaknya. Ya, dia berfirman dalam hati. Ya baik. Jadi itu ya tadi ya, ajaran kasih yang digembar-gemborkan sama kekristenan ternyata cuma sebentar, Dewa minum dulu ya. Bismillah. Ini tadi Dewa bikin teh manis ini. Tapi kenapa tiba-tiba tawar ini ya? Hah, ternyata manisnya hanya di awal. Kesananya buah seperti serigala ini. Ya, ini ada tamu nih, Adi Pajar, silakan. Silakan bos. Aduh, manisnya hanya di awal. Adi kesininya Pajar, pahit. Assalamualaikum. Selamat malam, Haji. Kristen Muslim. Pak Adi Adi, Pajar. Tidur kayaknya dia. ya orang Kristen itu rata-rata mereka tidak membaca Bible-nya itu sendiri ya. Padahal berapa banyak ayat-ayat mengenai soal kebencian yang ada di dalam Bible mereka. Makanya orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu berusaha untuk menjauhkan Bible dari anak-anak. Itu fakta itu ya. Begitu luar biasanya ajaran kekristenan itu ketika yang namanya ayat kitab dianggap kitab sucinya itu tidak diperbolehkan anak-anak membaca. Jangankan di Eropa, jangankan di Amerika, TikTok saja tahu bisa membedakan mana ayat yang ujaran kebencian, mana yang bukan. Tadi barusan bukti akun Dewa kena blokir itu. Gara-gara apa? Gara-gara baca Lukas 14 nomor 26. Gara-gara Bible. Ini bukti ya, bukti nyata seperti itu. Dan lihat Saifuddin Ibrahim, contohlah Saifuddin Ibrahim. Bagaimana ketika Saifuddin Ibrahim pada saat dia itu seorang Muslim, dia tidak pernah sama sekali menghinakan agama lain. Nggak pernah. Tapi pada saat dia berubah haluan, dia pindah kepada kekristenan, begitu buasnya dia menghinakan umat Islam. Begitu luar biasanya dia menghujat Allah. Luar biasa itu. Padahal Allah tidak punya masalah dengan Saifuddin Ibrahim. Nabi Muhammad tidak punya masalah dengan dia, bahkan Islam sendiri tidak punya masalah dengan Saifuddin Ibrahim. Tetapi Saifuddin Ibrahim lagi ada masalah dengan hatinya. Hati dia itu yang bermasalah. Nah, ini ada tamu, mudah-mudahan nih oten.com ini. Silakan pada Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma pengen tahu ya bang. Abang Zuma aja dah bang. Abang aja dah bang Zuma.
Gini ya Bang Zuma, kemarin kan ada yang non muslim ya, yang orang-orang kafir lah ya. Tutup cam aja bang, tutup cam aja bang, nggak pakai baju tutup cam aja. Oh ya siap, mau ngapain? siap. Open cam mau ngapain? Iya, enggak, takutnya abang kan nanti orang-orang abang kira saya ini ngada-ngada kan gitu loh. Nggak usah, nggak pakai baju lagi. Gimana? Oke bang, gini bang ya. Kemarin kan orang-orang kafir itu membahas tentang Muhammad ya bang. Ya kan, nah orang itu membilang yang di surah Al-Baqarah, tapi nggak tahu udah bang ayat berapa ya. Di situ kan Allah, bukan Allah yang bilang sih bang, tapi yang membangkang kepadanya, sungguh kau gila wahai Muhammad. Itu kan yang bilang pembangkangnya bang, tapi karena saya kemarin nggak tahu surahnya ya bang, nah saya menjawabnya itu menjelaskan yang bilang Muhammad itu gila bukan Allah, tapi orang-orang yang membangkang kepadanya. Saya bilang bang, kalau saya ngomong secara menurut saya sendiri itu salah apa enggak ya bang? Bang Dewa. Bukan bang, saya bukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Islam bang, saya Islam. Karena ini ada jawaban dari kenapa kau kembali orang itu, karena orang itu membahas tentang Nabi saya. Kita istirahat dulu lah ya. Makasih udah 3:30 juga. Iya Kang ya, tutup aja ya Kang. Ya, Iya Pak Andi. Ya untuk yang ada di YouTube, sekian dulu live pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami di sini mohon maaf atas segala hilap. Mungkin ada yang tersinggung, tapi dia ada naik lagi. Gimana Bang Dewa? Mau diterusin? Halo. Bang, tadi kan mau dijelaskan tapi kenapa diturunkan pas aku lagi baca? Nggak ada yang turunkan Bang, ada yang turun sendiri. Aku udah kubaca biar orang semua dengar semua apa yang abang maksudkan dari ayat itu biar supaya lebih jelas. Ayat itu berkata untuk kedua muridnya, siapa yang mau ikut denganku? Engkau ikut denganku, engkau siap untuk memikul salib. Anda udah mikul salib, udah. Itu untuk ke-12 muridnya bang. Oh bukan untuk yang Anda. Akan menuliskan firman-firman Tuhan itu yang akan sampai saat ini ada, yang kita ketahui, kita baca. Buktinya sekarang bang, umat Kristen tidak ada di mana-mana itu rasis, jahat. Kalau abang dengan Islam, maaf abang, di Bangladesh itu umat Hindu dibantai orang umat Islam. Apa perlu kukirimkan videonya sama abang? Terus Belanda dengerin. Terus Belanda 350 tahun di Indonesia ngapain? Persekusi itu minoritas, kami tidak. Belanda di Indonesia 350 tahun ngapain? Kami jangan mute bang, kami tetap mengasihi abang. Iya, Belanda di Republik ini 350 tahun ngapain? Abang, jangan gaungkan agama dan politik. Kamu barusan ngomong gitu. Yang kedua, jangan udah dengan agama itu politik. Udah, kamu di bawah aja. Udah mau ditutup juga. Islam di Bangladesh ngapain? Terus perang salib ngapain? Portugis, Inggris, Belanda di Indonesia ngapain? Politik. Menjajah coy, bukan politik, menjajah. Bangun gereja, nyebarin Bible. Ada aja loh. Makanya Ten, kalau mau debat beli HP-nya yang mahal, jangan yang murah. Ustadz Alwan, Assalamualaikum Ustadzku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Saya sehat, alhamdulillah. Suaranya kecil ya Ustadz Alwan. Ustadz Alwan, Belanda masuk Indonesia ngapain ya? Bentar, rekreasi ya. Gimana Bang Andi?
Belanda masuk di Nusantara 350 tahun rekreasi gitu ya? Ah iya, healing gitu, lihat pantai Bali, jalan-jalan, healing Belanda. Jalan-jalan